di kehidupan masa laluku. Liu Xiue punya 3 anak dan dia putus asa karena tidak punya tempat tujuan. Aku melihat betapa malangnya mereka dan tanpa ragu menampung mereka. Aku bahkan mempertaruhkan nyawaku berburu di pegunungan, tanpa mengeluh sedikit pun untuk membantunya membesarkan ketiga anak itu. Aku bahkan membelikan Li Weiguo pekerjaan di kota. Jangan khawatir, ayah aku pasti akan merawatmu di masa tuamu dan memperlakukanmu seperti ayah kandungku sendiri. Aku membantu Li Weijun menikahi gadis kota dan membiarkan Li Weihong menumpang hidup padaku separuh hidupnya. Pada akhirnya, anak-anak yang kubesarkan dengan sepenuh hati ini dan kunafkahi seumur hidup, membuangku di hari ulang tahunku yang ke-100. Mereka membawaku ke atas gunung, berencana meninggalkanku mati di gua kematian. Ayah, Dikirim ke gua kematian adalah adat di sini. setelah ayah meninggal, kami pasti akan membakar banyak uang kertas untukmu. Lin Zhendong. Jangan salahkan kami kalau kami tidak punya hati. Kami sudah memeras setiap sen darimu. Kalau kami tidak membiarkanmu mati, apa kami harus terus memelihara parasit sepertimu di rumah? Tepat sekali. Lagi pula dulu kau menampung kami. Hanya karena kau tergiur dengan kecantikan ibu dan aku. Liu Xue, Li Weiguo, Li Weihong. Jika aku bisa mengulang hidupku kembali, aku akan pastikan kalian semua akan menerima balasannya. Zhendong. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa janda berhati busuk itu Liu Xiue tiba-tiba jadi muda lagi? Mungkinkah? Aku benar-benar terlahir kembali ke tahun 58. Zhendong, kalau kau membelikan Weiguo pekerjaan di kota itu, dia pasti akan membalas budimu. Di kehidupan masa laluku, aku membanting tulang untukmu dan ketiga bocah tidak tahu untung itu, bekerja keras bagai kuda. Tapi kau bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Sekarang setelah aku punya kesempatan hidup kedua, aku akan mulai perhitungan dengan. Aku juga akan membalasmu dengan pantas. Membalas. Kalau saja aku tidak terlahir kembali, aku pasti sudah terjebak dalam perangkapmu, dasar wanita licik. Lin Zhendong kau. Beraninya kau memaksa ibuku, aku akan pergi ke tim produksi sekarang juga untuk melaporkanmu atas pelecehan terhadap wanita Weiguo. Bukan seperti itu, Xiue. Cepat bantu aku. Jelaskan semuanya. Di kehidupanku yang lalu, aku sangat bodoh sampai masuk ke dalam rencanamu. Karena aku diberi kesempatan hidup kedua, daging ini akan kunikmati. Rencanamu juga tidak akan berhasil. Zhendong, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Harusnya aku yang menanyakan itu padamu. Zhendong, Kau apa yang ingin kau lakukan? bukankah kau bilang ingin membalas budiku? Zhendong, kita bahkan belum punya akta nikah. Apa yang kau lakukan ini salah. Xiue, kau pasti tidak ingin putramu kehilangan pekerjaannya, kan? Aku. Ada yang tidak beres di dalam sana. Gawat, aku harus menyelamatkan ibu. Buka pintunya. Seorang janda memang menggoda. Lin Zhendong, bukankah kau sudah berjanji bahwa kau tidak akan menyentuh ibuku sebelum menikah? Sekarang kau malah begini. Kau sudah menumpang di rumahku selama 2 tahun. Hidup dari belas kasihanku. Di mata penduduk desa, kita sudah lama dianggap keluarga. Dan lagi, kenapa tidak kau tanya ibumu saja, apakah dia tadi bersedia bekerja sama? Aku tidak peduli. Pokoknya, karena kau dan ibuku sudah tidur bersama, kau harus membayar ganti rugi padanya. Ganti rugi, ya benar sekali. Kemarilah, mendekat sedikit akan kuberi ganti rugi yang setimpal. Lihat bagaimana cara aku memberimu ganti rugi. Bagaimana?
Sayang, akan kuberi kau pelajaran tentang rasa hormat dan tata krama. Dasar tua bangka. Berani-beraninya. Kau panggil aku apa tadi? Lin Zhendong. Kau panggil aku apa? Ayah. Aku tidak punya putra tampan sepertimu. Wei Guo. Kau tidak apa-apa. Ibu dia berani memukulku bahkan saat ayahku masih hidup. Dia tidak pernah menyentuhku sedikit pun. Cie. Dasar anak tidak tahu diuntung kau benar-benar tidak bisa diatur. Ibu. Kakak. Ayah Lin kumohon lepaskan ibu dan kakak. Iya. Aku janji mereka tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Trik ini lagi di kehidupan sebelumnya. Bukankah kau yang terus mengaku bahwa aku menginginkan kecantikanmu dan ibumu, tapi membunuhmu begitu saja akan terlalu mudah bagimu di kehidupan ini. Aku akan menghadapimu perlahan-lahan. Wei Hong, aku tahu kau baik hati. Tapi apa kau tahu apa yang dilakukan kakak dan ibumu di belakangmu? Saat mereka menemuiku, kakakmu ingin aku mengambil semua tabungan keluarga untuk membelikannya pekerjaan layak di kota. Jika kuberikan semua uangnya kepadanya, apa yang akan terjadi padamu dan adikmu? Apa kau akan menghabiskan seumur hidupmu menderita di desa ini? Lin Zhendong, itu omong kosong. Jangan coba-coba mengadu domba kami bersaudara. Aku salah. Aku tidak mau pekerjaan itu lagi. Aku tidak mau. Kalian semua dengar itu kan? Wei Guo sudah mengakuinya. Kalian tahu situasi keluarga kita lebih baik dari siapapun. Selama bertahun-tahun ini, aku yang menafkahi kalian. Lagi pula uang yang tersisa memang tidak banyak. Dan ibumu terus membawa uang ke rumah orang tuanya untuk menyokong paman-pamanmu. Sisa uang terakhir kita ini hanya cukup untuk membeli satu pekerjaan di kota. Semua anakku sama berharganya bagiku. Aku sudah bertanya pada Xue soal itu. Kalau uang ini diberikan kepada Wei Guo, bagaimana dengan kalian berdua? Dia sudah merencanakan semuanya. Dia bilang untukmu, Wei Hong, carilah suami yang baik dan dapatkan mas kawin yang tinggi untuk membiayai pernikahan Wei Jun supaya dia bisa tinggal dan merawatnya di hari tua. Itu omong kosong. Aku tidak pernah melakukannya. Ibu, apa yang dia katakan itu benar? Apa ibu benar-benar ingin aku tinggal di desa selamanya, sementara hanya membiarkan kakak pergi bekerja di kota? Aku Wei Jun, biar ibu jelaskan, bukan begitu ceritanya. Liu Xue, kamu hanya pilih kasih pada si sulung, si kasar yang tidak punya otak ini. Aku anak sulung, sudah sewajarnya. Ibu mencarikanku pekerjaan, itu hal yang wajar. Kamu bahkan tidak tamat SD, bekerja di kota mana adil. Memangnya kenapa kalau tamat SD? Itu tidak ada gunanya sama sekali. Wei Guo Wei Jun. Berhenti bertengkar. Wei Jun mau kemana? Benar-benar kacau. Pak Lin, Aku juga ingin bekerja di kota. tolong aku memohon padamu. Hehe, mencoba mengujiku dengan ini, tidak ada pejabat yang bisa menahan godaan seperti ini. Tapi sekali lagi, dari kalian 3 bersaudara aku, Pak Lin paling menyukaimu. Tapi uang yang kupunya hanya cukup untuk membeli satu posisi. Begini saja, aku akan memprioritaskanmu. Datanglah ke kamarku malam ini. Kita akan bicarakan ini baik-baik. Lin Zhendong, kamu baru saja tidur dengan ibuku. Dan sekarang kamu mengincar adikku. Aku beritahu ya, aku tidak tertarik pada adikmu. Bahkan jika ia pun, coba katakan padaku, apa ada masalah ya? Tentu saja ada. Aku baru saja setuju denganmu. Kenapa kamu memukulku? Karena aku tidak suka melihat wajahmu. Keluar. Lin Zhendong, aku... Baik, aku pergi. Ibu dan adikku takut sakit, pelan-pelan saja. Ayah. Aku belum siap. Kamu benar-benar berpikir aku menginginkan tubuhmu. Yang aku inginkan adalah membalas semua rasa sakit yang kualami dan mengembalikannya padamu 1000 kali lipat. Jangan terburu-buru, Wei Hong. Kamu bisa pelan-pelan. Aku mau pergi berburu ke gunung dulu.
Di kehidupan sebelumnya, di kolam naga banjir, aku menangkap itu ular naga yang tak ternilai harganya. Dan menggunakan uangnya untuk mengurus Li Wei Hong dan Li Wei Jun yang menganggur. Di kehidupan ini, aku akan tetap menangkap ular itu, tapi hanya untuk diriku sendiri. Itu dia datang. Itu bukan ular naga, tapi yang sebesar ini babi hutan juga jarang ada. Aku tidak boleh pulang dengan tangan hampa busur dan panah lebih tenang. Setelah aku menua di kehidupan sebelumnya, aku tidak berburu selama puluhan tahun. Kemampuanku sama sekali tidak berkurang. Ibu, Si tua bangka Lin Zhendong itu. berani-beraninya memukulku, kita tidak bisa membiarkan masalah hari ini berlalu begitu saja. Ibu juga melihatnya kan dulu dia sangat patuh pada kita. Hari ini tiba-tiba dia tampak seperti orang yang berbeda. Kita benar-benar tidak bisa menghadapinya. Kita bisa minta bantuan paman ketiga. Dia punya banyak koneksi dan anak buah tangan teman-temannya sudah banyak berlumuran darah. Benar juga, biarkan paman ketigamu memberinya pelajaran keras, membuatnya menyerahkan seluruh tabungan hidupnya untuk mencarikan pekerjaan buat kalian. Keras sekali, sepertinya cuma bisa pakai senapan. Kak ketiga, kakak harus belain aku. Kak, apa yang terjadi padamu bukannya kamu tinggal di tempat Lin Zhendong? Sialan apa sih brengsek itu yang menindasmu? Katakan padaku, aku akan membalaskannya untukmu. Kak ketiga Lin Zhendong bukan cuma memaksaku, tapi juga memukuli Wei Guo. Lihat betapa parahnya dia dipukuli, hatiku hancur melihatnya. Jangan khawatir, Dik, aku dan saudara-saudaraku akan membalaskan dendammu sekarang juga. Kalau hari ini aku tidak membuatnya membayar dengan darah dan merampas semua yang dia punya, maka aku ini pecundang, benar-benar pecundang. Akhirnya mati juga. Tunggu. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu oleh janda berhati busuk itu Liu Xue hingga menjual ular ini dengan harga murah kepada kakaknya, si preman Liu Sanwa. Belakangan aku dengar ada orang memakan empedunya dan yang tadinya sudah sekarat kembali bugar dan bersemangat. Kali ini aku tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Legenda bilang empedu ular, bagaikan giok dan mutiara, memiliki khasiat ajaib, bisa membersihkan sumsum dan mengubah raga. Mungkinkah itu benar? Sudahlah, aku akan tahu setelah memakannya. Lagi pula tubuh ular ini juga sangat berharga. Nyaman sekali. Seluruh tubuhku terasa hangat, dan kekuatanku sepertinya meningkat pesat. Ini kekuatanku ternyata meningkat sebanyak ini. Fuh! Sudah hampir gelap, begitu aku kembali, aku akan memeriksa ini lebih teliti.
Kalau kekuatanku tidak bertambah, bangkai ular ini aku tidak akan bisa membawa semuanya sekaligus. Kak ketiga. Si tua Bangkalin Jendong itu sudah jadi pemburu selama bertahun-tahun, dia punya pistol dan pedang. Apa kalian benar-benar bisa menghadapinya? Kak, jangan khawatir, aku bisa melawannya dengan satu tangan terikat dan tetap menghancurkannya dengan mudah. Ngomong-ngomong, ini sudah larut si bajingan Lin Zhendong itu. Kenapa dia belum kembali? Kemana sebenarnya dia pergi berburu? Dilihat dari arahnya. Sepertinya dia pergi ke gunung belakang. Kolam naga. Orang tua itu benar-benar cari mati. Apa maksud paman, mungkinkah kolam naga benar-benar ada naganya? Bukankah itu hanya legenda untuk menakut-nakuti orang? Hehehe, Weguo. Siapa yang bilang itu cuma gertakan luka parut di wajahku ini? Kau lihat kan aku mendapatkannya saat itu. Saat aku melawan binatang itu hanya selangkah lagi untuk berubah dari ular menjadi naga. Waktu itu aku hanya berlari cukup cepat hingga nyaris tidak bisa menyelamatkan nyawaku. Kalau itu kalian binatang itu mungkin sudah melalap kalian dalam satu gigitan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tua Lin Zhendong itu mati sih tidak masalah. Tapi siapa yang akan menafkahi keluarga kita? Siapa yang akan membayar untuk membelikanku pekerjaan di kota? Weiguo jangan khawatir, Lin Zhendong adalah pemburu berpengalaman. Dia pasti tahu betapa berbahayanya kolam naga. Dia akan menjauh darinya. Baguslah kalau begitu. Begitu bajingan itu kembali, kita harus meminta paman memberinya pelajaran yang setimpal, membuatnya bekerja seperti budak untuk melayani seluruh keluarga kita. Kalian mencariku. Lin Zhendong, akhirnya kau kembali. Pamanku ada di dalam bersama anak buahnya. Kalau kau punya nyali, coba saja sentuh aku sekali lagi. Seekor naga. Ternyata naga air benar-benar ada. Kau. Mundur. Paman, suara itu sepertinya Lin Zhendong sudah kembali. Tunggu apa lagi, ambil senjata kalian. Kalau dia macan, hari ini dia harus tiarap. Kalau dia naga, dia harus meringkuk di hadapanku. Kamu yang panggil mereka ke sini. Kamu benar-benar mau keluargamu membelamu. Aku. Zhendong, kamu salah paham. Aku cuma minta kakak ketiga datang berkunjung. Sebanyak ini orang berkunjung. Sambil bawa pisau segala. Lin Zhendong, jangan banyak omong. Aku kesini mau kasih kamu pelajaran. Memangnya kamu bisa apa? Berani-beraninya menindas adik dan keponakanku. Hari ini akan kubuat pisau merah masuk, pisau putih keluar. Bos, sepertinya harusnya pisau putih masuk, pisau merah keluar. Memangnya aku butuh kamu ajari. Jadi sekarang kamu yang paling pintar. Kalau kita tidak habisi dia, percayalah. Aku akan buat kamu pisau putih masuk dan pisau merah keluar. Saudara-saudara, kalian dengar itu, bos sudah bicara. Ayo kita serang dia bersama-sama. Dengan orang sebanyak ini, kenapa kita harus takut padanya? Lin Zhendong, memangnya kenapa kalau jago berkelahi, di dunia ini yang penting itu latar belakang, yang penting itu siapa yang kamu kenal. Apa kamu sanggup hadapi semua orang yang di bawah paman ketiga ini? Gimana ini? Kalau Pak Tua Lin Zhendong kalah pekerjaan di kota itu, aku pasti bakal kehilangan kesempatan. Wei, gue pinter ngomong, kamu paman ketiga nggak sia-sia manjain kamu. Sini nyalain rokok buat paman ketiga. Kamu mau si pecundang Lin Zhendong itu bayar buat beliin kamu pekerjaan di kota kan? Gampang itu, anak buah paman ketiga ini semuanya jagoan tempur. Paman ketiga janji sama kamu. Sebelum rokok ini habis, aku bakal bikin dia berlutut di depanmu buat minta maaf dan keluarin duitnya. Bagus, bagus. Paman ketiga emang yang paling hebat.
Kalau enggak, aku beneran bakal ciut sama Pak Tua itu. Aku berani taruhan soal julukan naga banjir itu cuma dia lawan babi hutan terus lagi hoki aja. Paman ketiga. Kayaknya ada yang nggak beres. Kenapa lihat itu? Liu Sanwa biarpun bawa orang sebanyak ini. Kayaknya kamu nggak berguna juga ya. Mau kabur sekarang, bukannya sudah agak terlambat. Lin Zhendong, aku akui aku meremehkanmu. Tapi aku ini kakak iparmu. Kalau kau berani menyentuhku, itu namanya keterlaluan. Begitukah? Lin Zhendong, kau membunuh itu melanggar hukum, aku akan melaporkanmu. Melaporkanku, kau menerobos masuk ke rumahku sambil membawa senjata. Meskipun aku menusukmu beberapa kali, bahkan jika aku membunuhmu, itu tetap dihitung sebagai pembelaan diri. Aku salah, Zhendong. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan bunuh aku, lepaskan aku saja. Ingat ini. Bukannya aku takut membunuhmu, tapi hari ini aku sudah cukup banyak melihat darah akan kuampuni nyawa pecundangmu untuk saat ini. Mengerti, aku janji tidak akan pernah menampakkan wajahku di depanmu lagi. Sekarang, giliranmu. Zhendong, aku jujur kok. Aku cuma ngajak abang ketigaku buat datang bertamu, tapi dia lihat luka-luka di wajah Wei Guo, jadi dia berinisiatif sendiri. Buat belain Wei Guo, kita udah coba cegah tapi nggak bisa. Mau Liu Sanwa bertindak sendiri atau kamu yang cari dia di mataku itu nggak penting. Hari ini biar aku perjelas ya, nggak peduli. Mau kamu bawa keluargamu atau kedua saudaramu yang lain juga, atau pakai trik apapun, aku siap hadapi semuanya. Zhendong ini beneran nggak ada hubungannya sama kita. Terlepas dari pekerjaan Wei Guo di kota nafkah, seluruh keluarga kita bergantung sepenuhnya sama kamu. Mana mungkin kita tega nyakitin kamu? Ayah Lin, tolong tenang dulu. Ayah berlumuran darah nih. Apapun yang mau diomongin, masuk dulu yuk buat bersih-bersih. Aku juga ada beberapa hal tentang kerja di kota yang mau aku bahas lebih lanjut sama ayah. Pekerjaan itu. Kamu beneran udah tekad bulat ya, sampai rela mengorbankan wajah demi pekerjaan itu. Benar sekali, Zhendong, cepat masuk dan bersih-bersih. Aku akan merebus air panas untukmu. Urusan buruan itu besok saja. Ayah. Wei Hong, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sudah tahu si tua bangka itu mengincarmu. Kamu masih saja mendekatinya hanya demi posisi kerja di kota. Apakah itu sepadan mengorbankan kehormatanmu? Ibu, Apa yang ibu bicarakan? aku tidak mengerti maksud ibu. Jangan pura-pura bodoh. Saat aku menemui kakakmu tadi, urusanmu dengan si tua bangka itu, kakak sulungmu sudah menceritakan semuanya. Ibu, kenapa kakak boleh memperjuangkan pekerjaan, tapi aku tidak boleh? Ibu benar-benar pilih kasih. Ibu ingin aku menunggu orang tua itu membuka lowongan kerja lagi. Entah berapa lama lagi itu, aku akan memperjuangkannya sendiri. Zhendong, kemarilah. Zhendong. Babi hutan dan ular raksasa yang kamu tangkap hari ini. Begitu kita ke kota besok, pasti harganya akan sangat bagus. Bagaimana dengan Wei Guo? Pekerjaan di pool kendaraan kota itu, bukankah seharusnya sudah beres sekarang? Sudah kukatakan tadi pagi, kamu harus bersikap adil pada semuanya. Kenapa kamu masih saja peduli pada Wei Guo? Apa Wei Jun dan Wei Hong bukan anak kandungmu? Aku salah, Zhendong. Tolong jangan marah. Aku akan merebus seember air lagi sekarang. Aku akan segera kembali untuk melayanimu. Ayah aku kesini ingin bicara denganmu tentang pekerjaan di kota itu. Sejujurnya melihat penampilan pria ini, Tubuhnya memang cukup bagus. Sayang sekali dia tidak tahu balas budi dan berhati batu. Wei Hong, bagaimana kau mau bicara? Ayah, asalkan ayah memberiku pekerjaan di kota itu mulai sekarang. Aku pasti akan merawat ayah dengan baik. Apapun yang ayah ingin aku lakukan, aku akan setujui semuanya. Benarkah? Kau akan setuju apapun itu? Wei Hong,
Kenapa kau ada di sini? Cepat pergi dari sini. Zendong Wei Hong masih muda dan polos, jangan dimasukkan ke hati, biarkan aku melayanimu. Zendong, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pelan-pelan apanya, kita bahkan belum menikah. Lagi pula ini bukan sepedaku sendiri. Aku akan mengayuh sambil berdiri. Lin Zendong, dendam karena merebut ibuku tidak akan pernah berakhir. Pak Lin, ular raksasa sama babi hutan itu terlalu besar. Aku sudah pinjamkan gerobak buatmu, biar bisa dibawa ke kota buat dijual. Masih mimpi ya kalau aku bakal kerja banting tulang buat biayai hidup kalian di kota khayalan macam apa itu. Mimpi saja terus. Besar banget ini bang, mau diapakan ini, mau dijual? Bang, aku harus kasih tahu kamu dulu. Zaman sekarang orang nggak kekurangan barang biasa. Tapi cari uang itu susah. Kamu bawa sebanyak ini. Takutnya bakal susah laku. Kecuali kalau ini barang langka yang unik. Astaga, ular besar sekali ini. Ini beneran, aku nggak salah lihat kan? Ini bukan sekadar ular. Lihat kepalanya yang lancip itu. Kayaknya bakal tumbuh tanduk. Ini jelas-jelas naga-naga Jiao yang legendaris. Apa ini termasuk barang langka? Jelas dong. Kalau ini nggak termasuk, berarti nggak ada lagi yang langka, Bang. Berapa harga daging naga Jiao ini? Sudahlah, berapapun harganya. Kasih aku 2 pon. Kasih aku 3 pon. 5 pon. Aku juga. Aku juga mau. Ternyata habis terjual semua. 2 potong ini sengaja aku simpan buat Zenan biar dia bisa cicipi. Kalau tidak, pasti tidak akan sisa. 362 yuan 50 sen. Di zaman sekarang, cukup untuk satu keluarga biasa hidup selama setahun. Hidup nyaman tanpa beban. Seingatku, di kehidupan sebelumnya, aku menjualnya murah ke Liu Sanhua, bahkan tidak sampai seujung kuku dari ini. Kak janda Liu Xue itu niatnya tidak baik, dan dia punya 3 anak yang jadi beban. Mereka itu cuma memperalatmu seperti kuda beban menghisap darahmu sampai habis. Zenan, dia itu kakak iparmu. Di kehidupan sebelumnya, Zenan sudah sering memperingatiku agar waspada pada Liu Xue. Tapi aku malah menganggap niat baiknya sebagai niat buruk. Sekarang setelah aku terlahir kembali, akhirnya aku tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Zenan, kamu mau balik ke stasiun Kak? Kenapa kakak kesini lagi? Sudah berapa kali ku bilang. Liu Xue dan ketiga anaknya itu bukan orang yang tahu terima kasih. Kakak sampai menguras tabungan seumur hidup buat menyogok pekerjaan untuk mereka. Apa memang sepadan? Zenan, aku mengerti semua maksudmu. Tapi aku tetap akan beli pekerjaan itu. Dengan keahlian berburumu, kakak bisa dapat wanita baik manapun. Kenapa malah bersikeras? Membiarkan keluarga itu parasit padamu. Tapi ini bukan buat Li Weiguo dan yang lainnya. Tapi buat aku sendiri. Beli buat dirimu sendiri. Benar sekali, Zenan. Kamu nggak akan percaya. Baru-baru ini, aku bermimpi. Aku mimpi kalau aku memberikan segalanya untuk keluarga Liu Xue. Bahkan sampai memutuskan hubungan denganmu. Waktu aku sudah tua, mereka membuangku di gua pengorbanan untuk menunggu ajal. Apa beraninya mereka. Akhirnya aku tahu sifat asli mereka. Mereka semua itu serigala, tak tahu budi. Hanya di antara kita, saudara. Darah memang lebih kental daripada air, Kak. Akhirnya kakak sadar juga. Baguslah. Baguslah kalau kakak sudah sadar ngomong-ngomong, Kak. Pekerjaan apa yang sedang kakak cari? Sebelumnya, demi si Li Weiguo yang nggak tahu untung itu, sudah diatur untuk masuk ke bagian kendaraan kabupaten. Tapi aku selalu suka berburu. Apa bisa diganti jadi patroli gunung? Dengan begitu aku punya pekerjaan tetap tanpa menghalangiku untuk berburu dan mencari tanaman obat di gunung. Patroli gunung itu gampang. Di daerah ini ada beberapa anggota patroli yang hampir pensiun. Aku akan coba bicara dengan mereka. Pasti nggak akan ada masalah. Bagus, aku tunggu kabarnya. Kak, asal kakak nggak membiarkan keluarga Liu Xue menghisap darahmu. Hal sepele ini bukan masalah. Aku nggak bisa terima uangmu. Ambil saja. Meski saudara, urusan uang harus jelas. Atau aku nggak akan minta bantuanmu lagi, Kak. Cuman masalahnya, Kak, sekarang setelah kakak ganti pekerjaan, keluarga Liu Xue nggak akan bisa lagi memanfaatkan kakak. Aku takut mereka nggak akan tinggal diam. Biarkan saja mereka ribut. Aku justru sedang menunggu mereka. Mulai sekarang, akulah yang akan menghisap darah mereka. Bus itu Abang Kalin Zendong itu sudah setengah hari di kota. Bagaimana dengan pekerjaannya? Pasti ada lowongan di kota, tapi soal siapa yang dapat. Itu tergantung siapa di antara kalian bertiga yang bisa mengambil hati si tua itu. Kalian bisa lihat sendiri kan?
Orang tua itu cuma mempan dengan cara halus, bukan kasar. Aku sudah melakukan segalanya yang aku bisa untuk membantu kalian. Punya siapa? Tentu saja punyaku. Aku sudah berkorban banyak. Mana bisa kalian bersaing dengan Zenan sudah larut. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Bawa daging ini, hei kak. Tidak perlu bawa pulang saja. Kehidupanku lebih baik darimu. Zenan, kamu tidak mengerti. Ini bukan sembarang daging. Kolam naga di belakang bukit desa. Kamu tahu tempat itu kan? Ada ular raksasa yang hampir berubah menjadi naga. Ini adalah daging dari makhluk itu apa? Kak? Kakak tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu ngomong-ngomong kak. Akhir-akhir ini keadaan di luar kota sedang tidak aman. Mereka datang dari provinsi tetangga sekelompok penjahat. Mereka sudah merampok banyak orang di jalan. Kantor polisi menawarkan hadiah 500 yuan bagi yang mengetahui keberadaan mereka. 500 banyak sekali. Tentu saja, kantor polisi sudah mengeluarkan perintah tegas. Kasusnya harus diselesaikan tepat waktu. Kakak-kakak juga harus hati-hati. Mereka bukan preman biasa. Tangan mereka sudah berlumuran darah. Aku mengerti, aku pulang dulu sekarang. Zendong ayah pasti lelah sekali. Ini minumlah. Ayah Lin, biar aku pijat bahumu. Di kehidupanku yang lalu, aku tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Akulah yang selalu bekerja keras seperti budak untuk mereka. Ini membuktikan bahwa kita tidak boleh bersikap baik kepada serigala-serigala yang tidak tahu budi ini. Zendong, apakah urusan pekerjaannya sudah beres? Sudahkah ayah memutuskan untuk memberikannya kepada Wei Guo, atau Wei Hong, atau Wei Jun? Sudah hampir beres. Aku sudah memutuskan untuk memberikannya kepada... Aku sudah memutuskan untuk memberikannya kepada... Tapi kepada siapa? Sejujurnya aku belum memutuskan. Mereka semua adalah darah dagingku sendiri. Aku tidak tega meninggalkan siapapun. Kalau aku berikan kepada Wei Hong, Wei Jun tidak akan setuju kalau aku berikan kepada Wei Jun. Aku takut Wei Hong juga tidak akan setuju. Bagaimana denganku? Kenapa kamu tidak tanya apakah aku setuju? Ayah itu sudah seharusnya diberikan kepadaku. Wei Jun itu laki-laki. Dia harus tinggal di rumah dan belajar berburu darimu. Ayah kakak perempuanku itu perempuan cepat atau lambat dia akan menikah, memberinya pekerjaan itu benar-benar sia-sia. Berikan saja padaku. Begitulah kasih sayang saudara. Sangat rapuh ibu. Kenapa ibu tidak membelaku? Aku sudah bilang tadi pagi. Kita harus adil kepada semua orang adil. Kenapa di matamu? Kamu hanya melihat Wei Guo. Apa Wei Jun dan Wei Hong bukan anak kandungmu sendiri? Berhenti berdebat. Aku punya kabar baik untuk kalian. Aku pergi ke kota hari ini, menjual babi hutan dan ularnya, dan dapat uang yang lumayan banyak. Memang tidak cukup untuk membeli 3 pekerjaan, tapi hampir cukup untuk 2 orang. Apa kamu serius? Tentu saja aku serius. Sekarang kalian berdua. Tidak perlu berebut lagi. Wei Guo belum mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya dia sudah sadar diri. Dia tahu dia harus memberikan kesempatan itu kepada adik-adiknya Lin Zhendong. Berhenti menyindir. Kamu ingin aku memohon padamu. Jangan harap. Apa itu sama-sama disayang. Omong kosong. Kamu hanya ingin memberikan pekerjaan itu kepada Li Wei Hong. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu selalu pilih kasih padanya. Sudah terlalu lama, sejak terakhir kali aku menamparmu, kamu benar-benar cari gara-gara. Ayah pukul aku lagi, aku nggak salah. Jangankan cuma memukulmu, rasanya aku benar-benar ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jangan pikir hanya karena aku membiarkan masalah Liu Sanwa lewat begitu saja, berarti kau sudah bebas. Biar aku perjelas, pekerjaan ini jelas bukan untukmu, Li Wei Guo. Mau ada 1 lowongan atau 2 pun, kau akan tetap tinggal di desa ini, seumur hidup melarang. Kak, lihat dirimu itu. Bikin ayah marah lagi, bisa nggak sih dewasa sedikit? Ayah sudah susah payah cari uang, dan begini caramu membalasnya. Nggak dapat kerjaan itu memang sudah sepantasnya. Aku pantas ya, aku nggak dewasa. Ya sudah, cuma kalian yang punya hati. Kalian keluarga yang harmonis, sedangkan aku orang luar. Aku pergi saja kalau begitu, Bu. Aku bilang aku mau kabur dari rumah. Ibu dengar kok. Terus kenapa nggak cegah aku? Hah? Waktu kakakmu kabur terakhir kali, dia bahkan nggak sampai keluar desa. Jadi ibu sadar kamu cuma lagi ngambek. Lagian ibu capek hari ini, nggak ada tenaga buat ngurusin kamu. Kalian semua bakal menyesal nanti. Pengganggu-pengganggu itu sudah pergi. Waktunya bicara urusan penting. Xiue, setiap bulan selama 2 tahun terakhir, aku sudah mengirim cukup banyak uang ke rumah ibu, pasti sudah menabung sebagian.
Kalau kita kumpulkan, kita seharusnya bisa membeli 2 posisi pekerjaan. Ibu tidak punya uang. Dengan begitu banyak mulut yang harus diberi makan, semuanya sudah habis, Hof. Begitu ya, Wei Hong. Kalau begitu, sepertinya kau dan saudaramu masih harus memperebutkan satu pekerjaan. 2 pekerjaan pas sekali untukku dan Wei Jun masing-masing 1. Tapi kalau cuma ada 1, meskipun Pak Tua itu memihakku, mungkin saja ada hal yang tidak diinginkan. Tidak. Kita harus mengambil uang itu yang disembunyikan Ibu. Wei Hong, Wei Jun, apa yang kalian berdua lakukan? Kalian benar-benar tidak boleh menyentuh uang ini. Jangan sentuh. Itu untuk keluarga kita. Jaminan terakhir kita. Ibu, begitu aku mendapatkan pekerjaan di kota dan menikahi gadis kota, aku akan menjadi jaminanmu yang sesungguhnya. Tepat sekali Ibu berikan ke sini. Benar-benar sekumpulan anak yang berbakti, tertawalah sepuasnya, tertawalah sesuka kalian. Kuharap setelah kalian tahu kebenarannya, kalian masih bisa tertawa. Ayah. Ini apa sudah cukup sekarang? Lumayan banyak, hampir 100 perak. Habis sudah. Semuanya habis. Susah payah aku menabung selama beberapa tahun. Dulu, kalian semua adalah lintah yang menghisap darahku. Sekarang setelah aku memeras kalian sedikit, kalian tidak boleh mengeluh. Masih kurang sedikit, aku akan pergi berburu di gunung hari ini, mengumpulkan tanaman obat dan semacamnya. Itu pasti akan cukup. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayah, aku akan menyiapkan semuanya untuk perjalananmu ke gunung. Aku juga akan ikut membantu. Ini tidak masuk akal. Babi hutan biasanya hidup berkelompok. Yang aku tangkap terakhir kali adalah seekor induk babi. Logikanya, seharusnya ada banyak anak babi di sekitar sini. Kakak, kedua idemu memang yang terbaik, merampok orang di jalanan desa, lalu bersembunyi di hutan ini. Polisi tidak bisa menemukan kita sama sekali, risikonya rendah dan hasilnya besar. Jelas saja, tapi soal ini, kita sebaiknya melakukan beberapa pekerjaan lagi saja. Polisi kota sudah mulai mengeluarkan sayembara untuk kita. Kita harus berhenti selagi sempat. Sayembara. Mereka berdua ini, mungkinkah mereka yang disebutkan Zenan, yang melarikan diri ke sini dari provinsi tetangga para buronan itu? Zenan bilang, asal kita temukan mereka dan laporkan keberadaan mereka, ada imbalan 500 yuan. Sepertinya uang ini memang untukku. Siapa di sana? Keluar. Bocah. Matilah kau. Paman ketiga Lin Zhendong itu. Tua bangka itu menindasku lagi, ibuku juga pilih kasih. Aku bahkan tidak kebagian jatah kerja paman, harus belain aku. Wei Guo, paman ketiga demi menuntut keadilan untukmu. Sudah kena 2 tusukan lagi. Tolong kasihani pamanmu ini. Kamu juga lihat sendiri hari itu. Lin Zhendong itu, dia itu monster, dia benar-benar bukan orang yang bisa kita lawan. Paman ketiga, kita memang tidak bisa melawannya secara pribadi, tapi kita bisa pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tuduh dia memerkosa ibuku, memukuliku, dan menusuk paman. Ini semua kejahatan serius. Laporkan dia. Tepat sekali, kita akan pergi ke kota dan melaporkannya ke polisi. Mereka tidak tahu. Apa yang terjadi di desa? Bahkan jika mereka tahu kalau kita memfitnahnya, apa yang bisa dilakukan tua bangka itu pada kita, memfitnah orang biasa? Pihak kepolisian paling banter, cuma kasih peringatan. Mereka tidak mungkin mengurung kita. Baiklah, Wei Guo, paman ketiga akan percaya padamu sekali lagi. Kita pergi lapor sama-sama. Bro, kamu apa maumu? Sepertinya kita tidak punya dendam denganmu. Kalian para buronan adalah musuh masyarakat. Bicaralah, sebutkan nama kalian. Dari mana asal kalian? Kejahatan apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apalagi yang kamu mau? Tunggu tuan yang baik, aku akan bicara, oke? Lanjutkan. Aku Liu Erwa, aku merampok toko persediaan di provinsi sebelah dan membunuh seseorang. Aku seorang buronan, jadi aku berpikir untuk bersembunyi di kampung halamanku, tapi aku tidak punya apa-apa. Terlalu malu untuk pulang seperti itu.
Jadi aku berpikir, aku akan menghadang seseorang di jalan untuk meminjam sedikit uang. Liu Erwa. Liu Xiue dan Liu Sanwa, apa hubungan mereka denganmu? Tuan, kamu kenal kakak dan adikku, mereka ada di desa Lin. Kakak seorang premok dan kakak seorang buronan. Liu Xiue, keluargamu. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Aku kenal mereka, bukan cuma kenal, seluruh keluarga Liu Xiue saat ini menumpang hidup di rumahku. Oh, jadi kamu adalah kakak iparku. Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Keluarga sendiri sampai tidak mengenali, dengar. Karena kita adalah kerabat kandung. Bisakah kamu melepaskan kami hari ini? Aku pasti akan membalas budimu nanti. Lagi pula, seberapa berharganya keluarga? Apakah kamu tahu berapa besar hadiah yang ditawarkan kabupaten untuk menangkapmu? 500 yuan. Dan itu baru untuk melaporkan keberadaanmu. Tapi jika aku menyerahkanmu sendiri, aku bahkan mungkin mendapat pujian dari seluruh kabupaten. Reputasi, seperti itu lebih berharga daripada uang. Pak Direktur, Anda harus Memberikan keadilan untuk saya. Saudara, apa yang Anda lakukan? Bangunlah, ceritakan apa yang terjadi. Pak Direktur, tolong bantu saya memohon pada Anda. Anak muda, jika Anda merasa dizalimi, katakan saja. Selama itu benar, saya berjanji akan menegakkan keadilan. Terima kasih Pak Direktur. Begini ceritanya, ayah tiri saya Lin Zhendong sudah lama menyiksa saya. Dia bahkan merebut ibu saya dan memukuli saya sampai seperti ini. Dia bahkan menusuk kaki paman ketiga saya sekarang setiap hari. Dia masih terbaring di tempat tidur apa? Apa Anda mengatakan yang sebenarnya? Lin Zhendong itu bukan hanya menyiksa Anda tapi juga merebut ibu Anda dan dengan sengaja melukai orang lain. Pak Direktur, itu benar sekali jika kami berbohong. Sedikit saja. Biarlah Tuhan menghukum kami. Pak Direktur, jika Anda tidak percaya, lihatlah kaki saya. Kedua luka ini disebabkan oleh Lin Zhendong. Dia menusuk saya dengan pisau, masih sakit sekali. Tidak tahu hukum, benar-benar melanggar hukum. Di zaman sekarang ini, bagaimana mungkin masih ada penjahat yang begitu mengabaikan hukum di siang bolong berani melakukan tindakan keji seperti itu? Pak Zhou harap tenang. Masalah ini belum diselidiki. Saat ini baru pengakuan dari pihak mereka saja. Apa maksud Anda? Apa Anda ingin bilang kami memfitnah Lin Zhendong? Jangan pikir saya tidak tahu Lin Zhendong adalah saudara Anda. Tentu saja Anda membelanya. Saudara-saudara, tenang saja. Jika ini benar, kami pasti akan memberikan keadilan untuk Anda. Tidak peduli dia kerabat siapa, kami tidak akan memberi ampun. Lin Zhendong, kalaupun kali ini kamu tidak mati, kamu akan menderita. Hahaha. Pak Zhou, kabar baik, tim produksi di Desa Lin menelepon dan bilang 2 buronan dari kota itu sudah ditangkap. Mereka ada di Desa Lin sekarang. Apa di Desa Lin juga? Siapa yang menangkap mereka? Orang ini adalah pahlawan bagi seluruh kabupaten. Cepatlah siapkan uang hadiahnya dan spanduknya. Kita harus memberi mereka penghargaan yang layak, Wei Guo. Menurutmu siapa itu? Sejak kapan desamu punya orang yang hebat sampai bisa menangkap buronan? Siapapun itu. Asalkan bukan Lin Zhendong si tua itu. Pasti bukan dia. Cepatlah. Jangan lelet. Aku sudah pakai. Telepon tim produksi untuk lapor ke kantor polisi kota. Mereka akan segera sampai untuk menangkapmu. Pak Direktur Zhou, tunggu sebentar. Aku akan panggil semua orang dari desa. Di saat yang memuaskan seperti ini, mereka benar-benar harus menyaksikan kejahatan Lin Zhendong. Mengikuti Wei Guo ternyata memang langkah yang tepat. Oh, Lin Zhendong, harapan terbaikmu hari ini adalah dipermalukan habis-habisan. Wei Guo, apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang ini? Kenapa kamu lapor polisi? Ibu ini adalah Pak Direktur Zhou dari kantor polisi kabupaten. Dia dengar tentang perbuatan jahat Lin Zhendong dan datang khusus untuk mencari keadilan bagi kita. Hari ini kita harus menangkap Lin Zhendong dan menjebloskannya ke penjara. Apa kamu benar-benar lapor polisi? Bukankah ini akan memengaruhi Wei Hong dan pekerjaan Wei Jun? Memangnya aku peduli, lagi pula aku tidak punya pekerjaan. Kalau Lin Zhendong ditangkap, tidak ada yang akan hidup tenang. Jangan takut, Kak. Desa Lin kalian baru saja melahirkan seorang pahlawan yang menangkap buronan. Tapi sekarang ada penjahat ini. Ini benar-benar memalukan. Kami pasti akan membantumu menyingkirkan parasit ini. Buronan. Parasit. Apa yang kalian bicarakan? Pak, memang dia benar. Dia orangnya Direktur Zhou. Hati-hati, 2 orang ini pelakunya buronan yang ada hadiahnya. Apa?
Pak, Bapak yang menangkap mereka luar biasa. Bapak benar-benar membantu kabupaten kami menghilangkan masalah besar atas nama seluruh warga kabupaten. Saya ingin berterima kasih secara resmi. Bapak terlalu memuji. Ini sudah jadi kewajiban saya. Sebagai warga desa ini, menjaga keamanan adalah tanggung jawab saya. Oh, jangan rendah hati begitu. Bapak tidak tahu betapa kerasnya usaha kami untuk menangkap mereka. Kantor kami sudah mengerahkan banyak tenaga, begitu banyak waktu dan energi, dan begitu banyak sumber daya. Bapak sudah sangat membantu kami. Bapak benar-benar seorang pahlawan bagi kabupaten kami. Kami harus memberi Bapak penghargaan untuk ini. Ini, Pak. Hadiah 1.000 yuan dan panji ini adalah imbalan untuk Bapak-Bapak pantas mendapatkannya. Ayah hebat sekali. Tidak menyangka ayah bisa menangkap buronan. Bahkan 2 orang sekaligus, luar biasa. Ayah, dengan hadiah 1.000 yuan ini, pekerjaan kami akhirnya terjamin. Ini pasti cukup untuk mengamankan pekerjaan kami berdua. Ini adalah imbalan dari kantor polisi. Secara pribadi, saya juga bisa memberi Bapak sebuah janji. Jika Bapak ada masalah di kemudian hari, jangan sungkan datang menemui saya. Selama itu bukan hal ilegal, saya akan bantu menyelesaikannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa benar-benar harusnya dia dipermalukan? Kenapa tiba-tiba dia jadi pahlawan? Sekarang bukan saatnya merisaukan itu. Menjebak orang biasa itu satu hal, tapi menjebak seorang pahlawan, itu urusan yang berbeda. Kalau kita ketahuan, kita berdua tamat. Cepat cari jalan keluar. Sekarang bagaimana ini? Aku juga sudah kehabisan ide, Paman. Ayo kita pergi dari sini secepatnya. Itu langkah yang paling aman. Jangan lihat aku. Semoga polisi tidak menyadari keberadaanku. Hei kalian berdua, kesini sebentar. Sini, biar ku perkenalkan kalian semua. Ini adalah pahlawan daerah kita, Lin Zhendong. Kalian dengar tadi kan sendirian, dia menangkap 2 buronan yang dicari dan telah berjasa besar. Bukankah tadi kamu melaporkan seseorang karena menganiaya ibumu? Dan memukulmu serta pamanmu. Sepertinya marganya juga Lin, bicaralah. Aku dan Tuan Lin akan memastikan keadilan ditegakkan. Kita harus menghukum berat penjahat seperti itu hari ini dan memberimu keadilan. Pak, aku salah ingat. Aku tidak ingin melaporkannya lagi. Tadi aku hanya sedang bingung bicara sembarangan. Lupakan soal laporannya apa yang terjadi. Begitu rupanya dia ada di sini di lokasi kejadian, bukan begitu? Siapa orangnya? Jangan takut, kami ada di sini untukmu. Kami semua akan mendukungmu, Direktur Zhou. Kalau aku tidak salah, orang yang mereka bicarakan itu pasti adalah aku. Apa sebenarnya yang terjadi, Tuan Lin adalah pahlawan daerah kita? Kenapa mereka melaporkanmu? Pak Polisi, biar saya jelaskan. Saya adalah ayah tirinya. Antara saya dan istri saya, hubungan kami sangat harmonis apapun yang terjadi di antara kami. Bagaimana bisa dianggap sebagai paksaan? Mengenai luka-luka pada mereka, itu terjadi beberapa hari yang lalu. Entah kenapa, Wei Guo terpancing oleh sesuatu. Dia tiba-tiba menuntut saya menjual semua harta saya, mengambil semua tabungan keluarga, dan menyerahkannya untuk membelikannya pekerjaan di kota. Dengan begitu banyak anak di keluarga ini, mana mungkin saya hanya membiayai dia saja. Saya harus bersikap adil kepada semuanya, bukan begitu? Ya, Anda harus adil kepada semuanya. Sebagai orang tua, bagaimana bisa pilih kasih dan mengabaikan anak-anak yang lain? Pak Lin, Anda sudah melakukan hal yang benar. Tapi dia tidak senang dengan hal itu. Dia pikir saya pilih kasih. Dia malah pergi malam-malam untuk bersekongkol dengan paman ketiganya, Liu Sanhua, dan membawa belasan preman ke rumah saya. Bersenjatakan pisau dan tongkat, mereka mendobrak masuk ke rumah saya, berniat merampok kami dan balas dendam. Saya terpaksa membela diri, dan begitulah saya tidak sengaja. Melukai mereka. Saya pikir setelah kejadian ini dia akan mendapat pelajaran dan menahan diri. Ayam Bidani pernah menyangka. Dia malah makin menjadi-jadi. Dia malah pergi ke kantor polisi untuk menyebarkan kebohongan dan fitnah. Dan bahkan membawa masalah ini kepada Anda, Pak, untuk merusak reputasi saya. Ini benar-benar omong kosong. Ini keterlaluan Pak Lin memberimu makan dan pakaian. Dan membesarkanmu. Bukannya berterima kasih atas kerja kerasnya, tapi kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Tidak hanya bersekongkol dengan orang luar untuk masuk dan merampoknya, tapi kamu juga menyebarkan fitnah. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Pak Lin, bagaimana Anda ingin menangani mereka saat ini? Anda adalah pahlawan teladan di kabupaten kami. Jika Anda tidak memaafkan mereka dengan tuduhan fitnah, masuk tanpa izin, dan penyerangan dengan senjata, itu cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara selama 3 tahun. Apa? 3 tahun? Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Aku masih muda.
Aku tidak boleh masuk penjara. Aku salah, tolong. Ayah Lin, aku tahu aku salah. Tolong, maafkan aku. Weigo. Bahkan sekarang kamu masih tidak mau memanggilku, ayah. Ayah, aku salah. Tolong maafkan aku saja. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Aku pasti akan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Dan tidak akan pernah membuatmu marah lagi, Weigo. Karena kamu sudah memanggilku ayah. Aku tidak bisa membiarkanmu menempuh jalan yang salah. Aku belum bisa mendidikmu dengan baik, jadi biarkan negara memberimu rehabilitasi yang layak. Agar kamu tahu apa itu kehormatan dan rasa malu dan apa artinya bersyukur. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Aku salah. Aku benar-benar salah, Bu. Tolong selamatkan aku. Ibu sudah janji pada ayah kandungku bahwa ibu akan menjagaku baik-baik. Tolong mohon pada ayah Lin. Minta dia memaafkanku, aku tidak mau masuk penjara. Weigo. Anakku Zendong, aku percaya Weiguo. Sudah tahu dia salah. Dia masih muda, dia naif. Aku mohon padamu, tolong beri dia satu kesempatan terakhir. Mulai sekarang aku pasti akan mengawasinya. Aku tidak akan membiarkannya membuatmu marah lagi. Bu, kenapa ibu membelanya dia sendiri yang cari masalah? Ayah sudah bekerja keras, mencari uang untuk pekerjaan kami, tapi dia malah lapor polisi. Berusaha membuat ayah ditangkap, dia pantas di penjara. Sangat pantas. Kamu mencoba menghancurkan pekerjaan kami. Kenapa kami harus peduli padanya? Dasar anak-anak tidak tahu untung tega menelantarkan saudara sendiri, tidak punya perasaan sama sekali. Zendong, aku mohon padamu. Weigo. Masuklah dan perbaiki dirimu dulu, renungkan perbuatanmu. Ibu akan memohon untukmu. Setelah amarah Zendong reda, ibu akan menjemputmu kembali. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Semuanya sudah beres. Pak Lin, kami pamit dulu. Jika ada penghargaan di masa depan, kami akan memberitahumu sebelumnya. Hati-hati di jalan, Pak Poli. Kakak kedua. Adik ketiga sudah lama tidak bertemu. Tidak menyangka bertemu di sini. Ya, sekarang kakak sudah di penjara dan keluarga menerima hadiah 1.000 yuan membeli 2 pekerjaan di kota. Itu lebih dari cukup. Menurut ayah, kapan pekerjaan kami akan siap? Tepat sekali ya, kapan ayah berencana membereskannya. Aku masih menunggu pekerjaan itu untuk mengejar gadis di kota. Masih mimpi soal pekerjaan itu. Li Weiguo sudah di penjara, selanjutnya giliran kalian. Waktunya membereskan semua utang lama dan baru. Tenang saja, besok ayah akan pergi ke kota untuk mengurus pekerjaan kalian. Apa yang sudah ayah janjikan, pasti akan ayah tepati. Tapi apa yang sudah kalian janjikan pada ayah, harus ditepati juga. Jangan khawatir, ayah aku pasti akan membalas budi ayah dengan baik. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Wei Hong, apa yang kamu lakukan? Ayah baru saja pulang. Beliau sudah lelah seharian. Apa kamu tidak tahu caranya? Menuangkan segelas air untuk ayahmu. Cepat ambilkan air sana. Apa sebenarnya maumu? Apa kamu benar-benar akan mengabaikan segalanya? Hanya demi pekerjaan di kota ibu, berisik sekali. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku cuma sedang memberi si tua itu sedikit kata-kata manis. Begitu urusan pekerjaannya beres, lihat saja nanti. Aku bahkan tidak sudi bicara dengannya lagi. Tepat sekali. Kalau bukan karena aku sedang mengejar gadis kaya dari kota dan butuh pekerjaan yang layak, aku tidak akan merendahkan diri memanggilnya ayah. Menjijikan sekali, aku sama sekali tidak sudi memanggilnya begitu. Memanggilku ayah di depan mukaku, tapi memanggilku si tua di belakangku. Ya, kalian benar-benar tidak mengecewakanku. Kalian tidak berubah sedikit pun. Masih tetap tidak tahu diri seperti dulu, namun pacar Li Weijun yang dari kota itu, mungkinkah itu dia? Pacar dari kota. Apa dia yang kamu ceritakan waktu itu nona muda kaya itu Weijun? Kamu harus benar-benar menjaganya. Pasti itu dia. Chu Yingying. Di kehidupan sebelumnya, bajingan Li Weijun itu berpura-pura menjadi mahasiswa dan merayunya sampai mau menikah dengannya. Masa tuaku berakhir tragis saat aku dibuang ke gua kematian dari seluruh anggota keluarga. Hanya dia yang bersedia menolongku diam-diam, membawakan makanan dan minuman untukku.
Hei cantik, jangan sok suci, mau cari mati, ya beraninya kamu diam-diam memberi minum kepada si tua ini, akan kuhajar kamu sampai mati. Di kehidupan sebelumnya aku mati mengenaskan gara-gara kalian. Kamu menghancurkan keluarganya dan membuat hidupnya menderita seperti di neraka. Di kehidupan ini aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Ayah apa? Ayah berencana untuk pergi ke kota hari ini untuk mengurus pekerjaan itu. Apa uang ayah cukup? Ini uang jajan yang aku tabung. Ayah, aku mau ke pusat perbelanjaan untuk jadi pramuniaga. Ayah, ini punyaku, aku nggak pilih-pilih kok. Aku cuma mau cari pekerjaan kantoran. Baik. Kalian semua anak baik ayah, pasti akan mengurusnya untuk kalian. Beli pekerjaan enak saja. Bukankah kalian suka memanfaatkanku, jadi menghabiskan sedikit uang kalian untuk bersenang-senang, nggak berlebihan kan? Hei, bisa ganti nggak kalau sampai rusak karena disentuh harganya lebih dari 100 perak? Sebenarnya aku sanggup bayar. Aku ambil satu. Oh baik Pak, akan kubuatkan kwitansinya sekarang. Kalau tidak salah ingat saat ini di seluruh desa Lin hanya ketua tim produksi yang punya sepeda. Oh, beri aku 2 slop lagi rokok Chunghwa dan panda sebotol Moutai Persik kuning kalengan sari susu malt. Minggir. Awas. Maaf sekali, aku baru saja belajar naik sepeda. Aku lupa remnya blong. Aku hampir menabrak paman. Benar-benar minta maaf ya. Itu dia, tidak salah lagi. Chu Yingying putri, kesayangan orang terkaya di kabupaten. Di kehidupan sebelumnya, Li Weijun menipu semua hartanya. Dia dipukuli dan disiksa siang malam setelah menikah. Hidup dalam kesengsaraan total. Tidak sekarang aku hanya orang asing baginya. Meskipun aku memperingatkannya, dia mungkin tidak akan percaya padaku. Paman tidak apa-apa, ada yang terluka. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir Nona muda. Kamu terburu-buru sekali. Apa ada urusan mendesak? Kakekku sedang sakit. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dia butuh ginseng untuk pulih. Aku dengar mereka baru saja mendapat kiriman baru di sini. Akar ginseng berusia 30 tahun. Aku bergegas ke sini untuk melihat apakah aku bisa membelinya. Kamu butuh ginseng 30 tahun. Lebih tepatnya, dia butuh yang usianya lebih dari 50 tahun, tapi itu sangat langka. Terpaksa aku pakai yang ini dulu. Begitu ya. Aku sudah bertahun-tahun berburu dan mencari tanaman obat di gunung. Aku hafal seluk-beluk gunung itu. Aku tahu di mana bisa menemukan ginseng berusia 50 tahun. Benarkah paman-paman tidak membohongiku? Kan kalau begitu penyakit kakekku bisa disembuhkan. Tentu saja aku tidak bohong. Saat kamu ada waktu luang, aku bisa membawamu ke sana, masuk ke gunung, dan menggalinya sendiri untuk kakekmu. Bagaimana kalau hari ini kondisi kakekku benar-benar mendesak? Ini kesempatan yang sempurna. Chu Yingying akan pergi ke sana sendiri dan mengetahui kalau Li Weiguo hanyalah pemuda desa yang miskin. Pengakuannya sebagai mahasiswa adalah bohong karena dia cuma lulusan SD. Maka kebohongannya akan terbongkar dengan sendirinya hari ini juga bisa. Kebetulan aku mau pulang ke desa, aku akan membawamu ke gunung untuk menggali ginseng itu secepat mungkin. Kalau begitu, sepakat. Aku akan pulang dan bersiap-siap sekarang. Aku akan langsung pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Kak, pantas saja kakak tidak lagi membiarkan keluarga Liu Xue memanfaatkanmu. Ternyata kakak sudah mendekati putri kesayangan orang terkaya di kabupaten.
Jangan bicara sembarangan, lihatlah betapa mudanya dia. Kembali ke urusan penting. Pekerjaan patroli gunung itu apa sudah beres? Tentu saja. Kakak sekarang pahlawan teladan kabupaten hal kecil seperti ini. Sangatlah mudah, aku sudah menyiapkan sertifikat kerjamu. Li Weihong, Li Weijun. Saat kalian melihat ini sertifikat kerja, aku penasaran seperti apa ekspresi wajah kalian nanti, mimpi indah kalian. Sudah berakhir. Sembunyiin harta apa tuh? Oh, lagi nulis surat cinta ya? Coba lihat gombalan apa yang kamu tulis. Balikin sekarang juga. Oh, lautan airnya banyak banget. Oh, Ying Ying, kamu cantik banget. Tahu nggak sih betapa aku kangen kamu setiap hari di universitas? Ya ampun, kamu beneran ngarang bohong kayak gitu universitas? Seriusan lulus aja belum tentu dari SD. Tahu apa kamu? Ini namanya romantis. Kamu cuma iri sama aku. Begitu aku dapat kerja di kota dan nikah sama Yingying, aku bakal jadi menantu. Orang paling kaya di kabupaten, hidupku bakal enak banget nanti. Dan kalian semua bakal iri. Menantu orang terkaya Ying Ying yang kamu kejar itu beneran anak orang terkaya di kota. Bener banget, Yingying itu putri kesayangan Pak Chu. Orang paling kaya di kabupaten kita. Dia cantik dan kaya raya. Begitu aku nikah sama dia, aku bakal beneran sukses besar. Aku nggak perlu lagi ngadepin sikap si tua bangka Lin Zhendong itu. Bagus, Weijun. Kamu harus manfaatin kesempatan ini. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Beliin kamu kerjaan di kota, pasti sudah batas maksimal buat si tua bangka Lin Zhendong itu. Kalau kamu bisa dapetin anak orang terkaya keluarga kita, nggak bakal miskin lagi. Tenang aja, Bu Chu, Yingying itu cuma gadis polos yang lugu. Aku bilang ke dia kalau aku mahasiswa dari universitas ternama, tinggal di villa di kota. Punya orang tua pejabat, dan dia beneran percaya, dia sudah ada dalam genggamanku. Ayah pulang, pekerjaan kita sudah beres. Ya, sepeda ini dari mana? Kelihatannya baru dan mahal banget. Ya, urusan kerjaan sudah beres kan, mana surat keterangannya? Sini aku lihat cepet. Benar kerjaannya. Hahaha, mantap banget ini. Mulai sekarang, aku orang kota, aku nggak perlu lagi tinggal di lembah gunung yang miskin ini. Cepet buka dan lihat kerjaannya apa kerja kantoran. Tim Patroli Gunung Kabupaten Rekan Lin Zhendong dengan ini diangkat sebagai anggota untuk masa jabatan 3 tahun. Kok bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ada apa ini? Zhendong, bukannya seharusnya tentang mencari pekerjaan untuk Wei Hong dan Wei Jun. Kenapa malah jadi kamu? Dan apa ini tim patroli gunung? Apa ada yang salah? Memangnya kenapa lagi? Tentu saja karena kesayanganmu itu putra sulung Li Weiguo. Sebelumnya aku sudah terpikir dengan caranya membuat keributan lari ke kantor polisi, menyebar rumor dan fitnah. Kalau dia akan menyeret kita juga, ini semua salahnya. Aku tahu, aku benar. Dia merusak pekerjaan kita. Aku tidak menyangka bisa dijelaskan dari sudut pandang ini. Itu benar-benar menghemat banyak masalah bagiku. Wei Jun benar, karena Wei Guo menyebar rumor dan lapor polisi. Dampaknya sangat buruk, bahkan pimpinan daerah pun tahu. Awalnya aku minta tolong untuk mendapatkan posisi bagi Wei Hong sebagai pelayan di toko serba ada dan untuk mendapatkan Wei Jun pekerjaan kantor di pabrik perangkat keras. Tapi begitu mereka dengar ada anggota keluarga yang punya catatan buruk, mereka menolak menerima mereka. Li Weiguo benar-benar pembawa sial. Tidak cukup baginya masuk penjara, dia harus melibatkan kita juga. Saat dia keluar dari penjara, aku pasti akan perhitungan dengannya. Ini semua karena dia, segalanya milik kita hancur. Zhendong, karena pekerjaannya tidak berhasil, kamu sudah dapat uangnya kembali kan? Wei Jun sangat butuh itu untuk hubungannya. Dan bagaimana dengan uang yang kami berikan padamu sebelumnya? Kamu harus mengembalikannya pada kami. Itu uang hasil jerih payah kami. Mereka bilang karena itu kesalahan kita sendiri, tidak ada pengembalian uang untuk masalah seperti itu. Uang untuk toko serba ada ditukar dengan sepeda ini dan barang-barang ini, uang untuk pabrik perangkat keras ditukar dengan satu posisi di tim patroli gunung. Aku pikir Wei Jun terlalu lemah, dia bahkan belum pernah menyentuh pistol. Dia tidak bisa menangani pekerjaan patroli, jadi dengan terpaksa aku mengambil posisi itu sendiri. Kalau tidak, uangnya akan terbuang percuma. Benar-benar sebuah tragedi, ini benar-benar mimpi buruk. Uang kami, pekerjaan kami semua hilang.
Sepertinya ini takdir kalian berdua. Soal pekerjaan di kota itu, kita cari jalan lain nanti. Aku sudah coba segala cara, mulai dari merayu, sampai memperebutkannya dan bersikap baik. Akhirnya semua sia-sia. Aku bahkan mengorbankan semua uang jajanku. Aku tidak terima ini. Ini semua salahmu ini karena kau membesarkan putra yang sangat baik. Dia menghancurkan hidup kita. Ya, karena pekerjaan itu tidak berhasil. Lalu bagaimana kalau biarkan aku memakai sepedanya? Aku sedang mengejar Ying-Ying. Aku butuh sepeda biar kelihatan keren. Dengan itu Ying-Ying pasti akan lebih menyukaiku. Benar, Zhendong, gadis kota yang dikejar Wei Jun, adalah putri orang terkaya di kabupaten. Jika Wei Jun jadi menantu orang terkaya, dia pasti akan menjagamu dengan baik. Seluruh keluarga kita akan diuntungkan, dan kita akan jadi orang kaya, kan? Menjagaku, aku melawan hati nuraniku, menjual segalanya demi mendandanimu. Membelikan sepeda dan jam tangan biar kau bisa pura-pura jadi mahasiswa. Tapi akhirnya malah menyakiti keluarga Chu Yingying, membuatnya sangat menderita. Di kehidupan ini, jangan harap bisa memanfaatkanku lagi. Jangan berani-berani mendekati Chu Yingying lagi. Yah, katakan sesuatu. Aku janji begitu aku mendapatkan Ying-Ying dan menikahinya, aku akan mengembalikan sepedanya padamu, dan aku akan membelikanmu yang lebih bagus. Masih saja berjanji. Saat ini seharusnya Chu Yingying sudah sampai di gerbang desa. Lebih baik kau pikirkan. Apa yang akan terjadi jika semua kebohonganmu terbongkar, dan bagaimana nasibmu nanti? Halo, Bu, bisa beritahu saya jalan ke rumah Lin Zhendong, ada urusan dengannya. Rumah Zhendong jalan lurus saja lewati pohon belalang tua itu. Itu rumah ketiga. Terima kasih, Bu. Gadis ini cantik sekali seperti bidadari, dan dia menyetir mobil. Kenapa dia mencari Lin Zhendong, si pemburu tua itu? Mungkin dia mencari Li Weijun. Anak itu sombong di desa setiap hari, katanya dia sedang mengejar gadis kaya dari kota. Dia cantik, dan dari keluarga kaya. Siapa yang tahu pasti, Lin Zhendong dan Janda Liu tidak menikah secara sah. Sebenarnya mereka bukan suami istri. Ku dengar orang kota suka hubungan pria tua, istri muda gadis ini, mungkin sebenarnya dia naksir Lin Zhendong. Ya, pinjamin dong. Terus, bisa kasih uang lagi nggak? Aku harus beli baju yang pantas biar kelihatan kayak mahasiswa. Ternyata dia sama saja kayak Li Weiguo. Setali 3 uang, dua-duanya cuma mau memeras aku. Sudahlah, pertunjukan yang sebenarnya baru dimulai. Aku harus bikin. Chu Yingying, lihat sifat aslinya dengan mata kepalanya sendiri. Weijun, bukannya aku nggak mau kasih, cuman aku beneran nggak punya banyak uang lagi. Ngomong-ngomong, apa gadis itu punya permintaan lain? Sebenarnya ada. Kakeknya sakit. Dia butuh banget ginseng liar usia 50 tahun. Ayah kan tiap hari berburu dan cari tanaman obat. Pasti bisa nemuin satu. Bantuin cari cepetan ya. Bisa saja. Aku baru saja janji sama seorang gadis, mau ke gunung cari ginseng. Sekalian aku cariin nanti. Tapi kamu yakin bisa naklukin anak orang terkaya itu? Gadis dari keluarga paling kaya pasti standarnya tinggi banget. Apa trik kecilmu itu beneran bisa nipu dia? Tenang saja, ya Chu Yingying itu cuma gadis polos. Asal dia nggak tahu kalau aku pura-pura jadi mahasiswa, dia bakal percaya apapun yang aku omongin. Ngapain dia kesini? Aku bilangnya lagi di kampus sekarang. Aku benar-benar nggak boleh sampai ketahuan dia di sini. Dia. Dialah gadis yang sudah janjian denganku untuk mencari ginseng di gunung. Apa? Dia putri orang terkaya. Ya, kenapa ayah tidak bilang dari tadi? Masalahnya aku juga tidak tahu. Bu, pastikan ibu tidak membocorkan rahasiaku. Aku mau sembunyi di dalam rumah. Dia tidak boleh melihatku. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Dengan penampilannya yang berantakan seperti itu, apa pewaris kaya seperti Chu Yingying benar-benar akan tertarik padanya? Pak, saya sudah sampai. Kapan kita akan ke gunung untuk mencari ginseng? Aku sudah tidak sabar. Cuma kamu sendiri, dan untuk mencari tanaman herbal di gunung pakaian itu tidak cocok. Gantilah dengan ini. Terima kasih, Pak. Jadi, di mana aku bisa ganti baju? Kami tidak seformal itu di desa, cari saja ruangan manapun. Gawat.
Nona Chu, kan ini kamar putra bungsu saya berantakan dan kotor. Sebaiknya Nona ganti baju di kamar itu saja. Hampir saja aku nyaris ketahuan. Kamu bisa menyembunyikannya sebentar, tapi tidak selamanya, Li Weijun. Mari kita selesaikan ini perlahan. Lagi pula, kakakmu sudah di penjara. Berikutnya, sekarang giliranmu. Baiklah, Nona Chu, ayo kita pergi ke gunung. Paman Lin, boleh aku menyentuh senjatamu? Aku belum pernah menembak sebelumnya. Cuma pegang sebentar, sentakannya terlalu kuat, kamu tidak akan sanggup menahannya. Paman lihat aku, apa aku terlihat seperti penembak jitu? Aduh, sakit paman. Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Biar kulihat. Terkilirnya cukup parah. Meskipun kita turun sekarang, melihat kondisimu, kita tidak akan sampai sebelum gelap. Ini semua salahku. Paman, bagaimana kalau paman gendong aku? Pria dan wanita tidak pantas bersentuhan sedekat ini. Lagi pula, kudengar kamu sudah punya pacar. Pacar apa? Hanya seekor lalat pengganggu yang gigih. Dia pamer setiap hari kalau dia mahasiswa dan tinggal di villa di kota. Dengan gayanya yang norak itu, beraninya dia mencoba menipu orang. Ternyata dia tahu Li Weijun itu penipu. Sepertinya di kehidupanku yang sebelumnya, Li Weijun pasti sudah menggunakan cara licik lainnya untuk mendapatkan Chu Yingying. Maaf ya, Pak, saya sudah sangat merepotkan Bapak. Tidak apa-apa. Ini kan pertama kalinya kamu ke gunung, wajar kalau kamu merasa senang dan penasaran. Nona Chu, sepertinya saya sudah menemukan ginseng berusia 50 tahun yang kamu cari. Bagus sekali, terima kasih Pak Kakek. Saya sekarang bisa diselamatkan. Pak, kenapa Bapak mengikatkan tali merah? Ini tradisi lama para pemburu. Katanya kalau ginseng sudah tua, dia akan berubah jadi roh dan melarikan diri. Mengikatkan tali merah akan menjaganya tetap di tempat. Menurut saya pribadi, itu cuma supaya gampang terlihat. Jadi saya bisa menemukannya dengan cepat lain kali. Selesai. Kok bisa kamu yang menikahi putri konglomerat itu? Kenapa malah aku yang dimanfaatkan oleh si tua bangka Lin Zhendong itu, tapi aku tidak dapat apa-apa? Wei Juan, hari mulai gelap. Seorang pria dan wanita berduaan di gunung semalaman. Aku tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi. Jangan bicara sembarangan, Chu Yingying itu orang kota, seleranya sangat tinggi. Mana mungkin dia tertarik pada pria tua seperti Lin Zhendong itu. Bahkan aku saja belum pernah menyentuh tangannya sekalipun. Masa sih menurutku Lin Zhendong jauh lebih hebat darimu, dia bisa berburu dan mencari ginseng. Chu Yingying, mungkin saja sudah jatuh hati padanya. Li Weihong, tutup mulutmu. Pokoknya tidak mungkin Yingying suka pada pria tua itu, apalagi membiarkannya menyentuh satu jari pun. Kalau bukan jari, apa mungkin dia malah memeluknya? Baiklah. Karena kita sudah pegangan tangan. Ada yang datang cepat sembunyi, jangan sampai terlihat. Apa yang terjadi, kakiku terkilir, ya? Untungnya dia menggendongku. Kalau tidak, aku harus menginap di gunung semalaman. Zhendong, kamu belum makan kan? Pergi cari obat untuk Nona Chu. Aku akan memasak untuk kalian semua. Terkilirnya cukup parah. Harus segera diolesi obat. Kalau tidak, besok bakal makin bengkak. Cepat bantu Yingying mengolesi obatnya, sama sekali tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan si tua bangka itu menyentuhnya lagi. Kenapa harus aku yang pergi, bukankah kamu pacarnya? Tuan, maaf sudah merepotkan.
Pacar apaan, cuma penguntit yang menyebalkan, benar-benar pengganggu dengan gaya kampungan seperti itu. Dia berani-beraninya menipu orang. Nona Chu, tadi di jalan Anda bilang punya pacar seorang mahasiswa dan keluarganya punya villa di kota. Kamu dengar itu? Ying Ying ternyata berinisiatif menyebut namaku di depan Lin Zhendong. Dia benar-benar peduli padaku. Tuan, Anda pasti salah ingat. Dia bukan pacarku. Dia cuma pengganggu yang tidak tahu diri. Aku sudah ingin menjauh darinya. Anda tidak tahu. Nulis satu kalimat saja, salahnya banyak. Bahkan pakai ejaan fonetik bukannya aksara. Dan dia masih berani pura-pura jadi mahasiswa. Aku merasa tidak enak untuk membongkarnya di tempat. Dan dibandingkan dengan bocah ingusan seperti dia, bocah yang sok tahu segalanya. Aku lebih suka pria yang dewasa. Seseorang yang tenang dan berwibawa seperti Anda, pria yang benar-benar punya kemampuan. Yang membuat orang merasa aman dan bisa diandalkan. Sepertinya aku benar. Bukan cuma dia tidak tertarik. Tapi dia sudah lama melihat kedokmu. Dia tahu sejak awal bahwa akting mahasiswamu itu palsu belaka. Pengganggu yang tidak tahu diri. Bocah ingusan. Di mata Ying Ying, ternyata aku seperti ini. Tidak. Pekerjaan di kota gagal. Menikah dengan keluarga. Chu sebagai menantu orang terkaya adalah satu-satunya kesempatanku untuk sukses besar. Aku harus mendapatkan Chu Ying Ying. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bu, kita masih punya obat itu tidak? Yang kita pakai buat kawinin babi waktu itu. Cepat cariin buat aku. Buat apa kamu barang begituan? Jangan-jangan kamu mau. Wei Jun, kamu sudah gila ya? Dia itu anak orang terkaya di kabupaten ini. Kalau kamu macam-macam sama dia, keluarga Chu cuma butuh jentikan jari buat hancurin seluruh keluarga kita. Bu, aku benar-benar tidak bisa nunggu lagi. Cara Chu Ying Ying menatap Lin Zhendong sudah beda. Dia jelas-jelas sudah naksir sama dia. Nasi sudah jadi bubur. Cuman itu satu-satunya cara sekarang. Biarpun keluarga Chu tidak sudi, mereka terpaksa harus terima pernikahan ini, Bu. Makin besar ombaknya, makin mahal harga ikannya. Biarpun ada masalah nanti, aku bakal bilang aku yang lakuin semuanya sendiri. Tidak ada hubungannya sama keluarga. Aku pasti tidak akan seret kalian. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Obat ini keras sekali, jangan sampai malah bikin orang mati. Tenang saja, Bu. Begitu aku jadi menantu keluarga Chu, aku pasti bakal bikin ibu hidup enak di kota. Paman? Setelah istirahat semalaman, kakiku rasanya mendingan, tapi masih belum bisa buat napak. Kayaknya aku masih belum bisa nyetir pulang. Gimana kalau aku yang nyetir? Dan anterin kamu pulang. Paman, serius kamu bisa nyetir? Aku sengaja pergi ke kota dan habisin waktu beberapa hari cuma buat belajar nyetir. Paman, kamu hebat banget bisa berburu, nyari ginseng, bahkan nyetir juga. Kamu beneran serba bisa, kamu memikat banget. Gak mungkin. Mana mungkin dia bisa nyetir? Aku aja gak bisa nyetir, itu mustahil. Naiklah, aku anterin kamu pulang. Gimana ya lirik lagu itu? Aku harusnya nggak ada di dalam mobil. Harusnya aku ada di bawah mobil. Terima kasih sudah antar aku pulang, mau mampir sebentar buat istirahat minum teh dulu sebelum pergi. Tidak usah, aku harus ke pasar. Mau jual tanaman herbal yang kukumpulkan kemarin tidak bisa ditunda lagi. Oh iya, ini ginseng 50 tahun yang kamu butuhkan. Ambillah dan rebus untuk obat kakekmu, jangan sampai kondisinya makin parah. Paman-paman sudah repot-repot mencarikan barang berharga ini, aku bahkan belum tanya harganya. Tapi paman malah langsung memberikannya begitu saja. Lupakan soal itu, kesehatan kakekmu yang paling penting. Tenang saja, paman, aku tidak akan membiarkan paman rugi. Setelah kakiku sembuh, aku akan antar uang ginsengnya ke rumah paman.
Lalu aku akan ikut paman naik gunung. Aku benar-benar tidak akan merepotkan paman lagi. Aku janji. Baiklah, aku tunggu. Sampai segitunya mengikutiku, aku ingin lihat trik apa yang mau kamu mainkan. Kenapa kamu kembali lagi? Sudah kukatakan dengan jelas, aku tidak menyukaimu. Dan aku sudah punya orang yang kusukai. Jadi benar si tua bangka Lin Zhendong itu. Apa kurangnya aku dibanding dia? Dia cuma kakek-kakek dari desa, tapi kamu sendiri yang memaksaku. Mulai sekarang berhenti menggangguku, aku tidak mau melihatmu lagi. Yingying, tunggu, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Hari ini aku datang tanpa maksud buruk. Aku cuma ingin mengajakmu makan, anggap saja sebagai perpisahan kita. Setelah makan ini, aku tidak akan pernah kembali untuk mengganggumu lagi. Kamu serius? Setelah makan ini, kamu tidak akan menggangguku lagi. Yingying, duduklah dulu di sini, aku akan memesan makanannya. Dasar jalang, teruslah berlagak sombong, teruslah bersikap begitu padaku. Akan kumasukkan semuanya ke situ. Jadi begitu rupanya. Pasti dia pakai trik kotor ini di kehidupanku yang dulu. Tapi kali ini, Senjata akan makan tuan. Yingying, makanannya masih agak lama. Minum air dulu buat basahin tenggorokanmu. Dia meminumnya, dia benar-benar meminumnya. Sekarang aku tinggal tunggu obatnya bereaksi. Aku nggak peduli biarpun kamu pewaris terkaya. Sebentar lagi kamu bakal kayak jalang yang kepanasan. Berlutut di antara kakiku. Benar-benar di bawah kendaliku. 3 menit sudah berlalu. Kenapa nggak ada reaksi sama sekali? Apa obatnya palsu? Tapi waktu aku pakai itu, buat ngawinin babi betina di rumah babinya memekik di kandang semalaman. Obatnya jelas sangat manjur. Kamu pasti bingung. Kenapa aku nggak bereaksi sama sekali? Padahal aku sudah diberi obat. Gimana dia bisa tahu? Yingying, apa yang kamu bicarakan obat apa? Aku nggak tahu apa maksudmu, kamu ngomong apa sih? Li Weijun, kamu tahu persis apa yang aku maksud. Berani-beraninya kasih aku obat. Sepertinya kamu cari mati ya. Percaya atau enggak, aku bakal kasih tahu kakekku sekarang juga. Dan bikin kamu membusuk di penjara. Yingying, kamu benar-benar salah paham padaku. Mana mungkin aku kasih obat ke orang buat ngelakuin hal yang sejahat itu dan nggak bermoral. Kalau kamu nggak percaya, aku bakal minum buat buktiin ke kamu, gelas milikku dan milikmu dituang dari teko yang sama. Nggak ada bedanya sama sekali. Panas banget, cuacanya benar-benar panas, dan ruangan ini pengap sekali. Lihat, aku baik-baik saja kan? Aku benar-benar nggak kasih kamu obat. Kamu cuma salah paham padaku. Masih saja mengelak sampai sekarang. Gimana? Kok bisa begini? Jelas-jelas aku cuma taruh obatnya di air minummu. Kenapa aku malah merasa begini? Tentu saja karena setelah kamu taruh obat di gelasnya. Pas kamu lagi nggak lihat, kami menukar kedua gelasnya. Kamu? Kau? Siapa kau? Dosis obatnya cukup kuat. Kalau dia tidak segera melampiaskannya, bisa-bisa dia mati. Itu salahnya sendiri, orang seperti dia pantas diberi pelajaran. Pelayan aku mau tanya sesuatu, daging di tokomu ini, apakah semuanya baru dipotong setiap hari? Apa maksudnya itu? Restoran kami adalah bisnis yang jujur. Di halaman belakang sekarang ada babi gemuk yang diikat. Lihat saja sendiri kalau tidak percaya. Tuan, Anda tidak sedang berpikir untuk... Ayo bawa dia ke halaman belakang, biarkan dia benar-benar melampiaskannya. Makanan babi, seekor babi. Hehe. Hai cantik, jangan pergi, kemarilah biar aku cium. Biar aku peluk. Sayang, kenapa kau terlihat lebih gemuk? Kau jadi lebih berisi. Tapi montok dan putih begini.
Ternyata lumayan juga kau terlihat lebih cantik dari biasanya. Aku makin menyukaimu. Sayang, Aku datang. ukuranku agak besar. Kau harus tahan sedikit. Sebentar lagi kau akan lihat seberapa hebat aku. Tuan tadi cukup kejam ya. Gak nyangka Tuan bisa kepikiran rencana kayak gitu, tapi rasanya puas banget. Aku penasaran apa Li Weijun bakal berani muncul di depan umum lagi atau apa dia masih punya nyali buat keluar dan menipu orang lagi. Dia pantas mendapatkannya. Kalau aku nggak kasih dia pelajaran yang nggak bakal dia lupain, dia cuma bakal makin melunjak. Ngomong-ngomong Tuan, gimana Tuan tahu kalau dia mau kasih obat ke aku? Bukannya tadi Tuan bilang mau ke pasar buat jual obat herbal. Apa Tuan khawatir sama aku dan diam-diam ngikutin aku terus? Sebenarnya Li Weijun itu putra bungsunya Liu Shui. Secara teknis dia itu putra angkatku. Dia sembunyi di bagasi mobil dan ngikutin kita sampai ke kota. Aku sudah sadar dari tadi. Aku tahu dia punya niat buruk. Apa dia ternyata putra angkat Tuan? Benar. Waktu kita di rumah tadi, dia sembunyi di kamar, terus takut ketahuan sama kamu. Dia pura-pura jadi mahasiswa dan diam-diam ngawasin setiap gerak-gerik kita. Tuan. Dia panggil Tuan ayah. Kalau kita akhirnya bersama, bukannya dia harus panggil aku ibu. Jangan ngomong sembarangan. Jarak usia kita terlalu jauh. Nggak pantas. Aku ada urusan. Aku pulang sekarang. Tuan, aku pasti bakal dapetin hati Tuan. Lagi pula, Tuan dan Liu Shui bahkan gak nikah secara resmi. Kalian bukan pasangan beneran. Selain itu, sekeluarga itu cuma mau morotin Tuan aja. Mereka gak pantas ada di dekat Tuan. Apa gadis-gadis zaman sekarang semuanya seberani dan sefrontal ini? Di kehidupanku yang lalu, kenapa aku tidak menyadari Chu Yingying punya kepribadian seperti ini? Jendong, akhirnya kamu kembali di mana Weijun? Dia pergi ke kota bersamamu. Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Apa urusannya dengan Nona Chu berhasil? Weijun. Aku pergi ke kota untuk mengantar Nona Chu pulang. Aku sama sekali tidak bersamanya. Dan apa maksudmu dengan kata berhasil itu? Bukan apa-apa. Hanya saja sebelum Weijun pergi, He berjanji padaku. Dia pasti akan menaklukkan Nona Chu. Agar kita semua bisa diuntungkan. Dan hidup enak, aku agak khawatir padanya. Bu? Ibu dan Li Weijun pasti. Menyembunyikan sesuatu dari kami, bicaralah. Apa sebenarnya yang kalian lakukan kali ini? Wei Hong, kalau ibu beritahu, kamu jangan marah ya. Kakakmu melakukan ini demi keluarga kita sebenarnya. Dia berencana membius Nona Chu untuk memaksanya agar keluarga Chu terpaksa menerima pernikahan ini membiusnya. Liu Shui. Apa dia sudah gila? Dia itu nona muda keluarga cucu-cucu kesayangan orang terkaya di kota. Dia merayu dan berpura-pura jadi mahasiswa untuk menipu Chu Yingying. Aku akui dia memang bernyali. Tapi dia benar-benar nekat membius Nona Chu. Ini bukan lagi urusannya sendiri. Dia akan menyeret seluruh keluarga ikut mati bersamanya. Weijun, apa yang terjadi padamu? Kenapa penampilanmu jadi begini? Di mana Nona Chu? Bagaimana hasilnya di antara kalian berdua? Weijun, apa pantatmu digigit anjing? Aku ingat sekarang pelayan itu sepertinya pernah bilang waktu itu bahwa yang diikat di halaman belakang adalah babi hutan besar dan belum dikebiri. Jadi dia bukan digigit anjing, dia benar-benar diserang oleh babi. Weijun, apa sih yang terjadi? Sebenarnya terjadi. Apa itu benar-benar berhasil? Kamu dan Nona Chu, apa yang sebenarnya terjadi? Jawab saja, ibu-ibu sangat khawatir. Bu, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Benar-benar tidak ada waktu untuk membicarakan ini sekarang. Bantu aku mengepak beberapa pakaian ganti dan siapkan makanan kering. Aku harus pergi malam ini untuk bersembunyi sebentar atau nanti akan terlambat. Dan lagi, jika ada gosip tentangku di desa belakangan ini, ibu harus jangan pernah percaya. Dan jangan coba-coba menjelaskan pada siapapun, anggap saja ibu tidak mendengar apa-apa. Gosip. Saat itu kamu memeluk babi hutan besar itu, memanggilnya sayang dengan mesra dan bahkan menerjangnya. Apakah ini termasuk habis manis sepah dibuang?
Wei Jun, kamu jangan-jangan kamu gagal membius dia. Dan ketahuan oleh Nona Chu ya, apa dia? Apa dia? Datang ke sini membawa orang untuk membalas dendam padamu. Bu, berhentilah bertanya ya. Lakukan saja apa yang kukatakan, cepat kemasi barang-barangku. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Alasanku harus kabur adalah karena... Pak polisi, Anda harus membelaku binatang sialan itu benar-benar gila. Dia membawa babi restoran kami, induk babi perawan unggulan, dan benar-benar merusaknya. Sekarang dia masih tergeletak di halaman belakang restoran. Mulutnya berbusa karena kelelahan. Dia bahkan tidak bisa berdiri lagi, Pak polisi. Anda harus membelaku buat binatang itu mengganti rugi kerugianku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada siapapun. Pak polisi, kalau Anda tidak membantuku menangkap binatang itu, aku tidak akan bangun. Aku akan tetap di sini hari ini tanpa makan atau minum sampai Anda menangkapnya dan menyuruhnya minta maaf padaku. Serta membayar ganti rugi. Pak, tolong bangun dulu. Tenanglah dulu jika deskripsi Anda tentang penampilannya benar. Sepertinya aku tahu siapa yang Anda maksud. Aku akan membawamu padanya untuk minta ganti rugi sekarang juga. Bagaimana menurutmu? Benarkah Pak polisi Anda tidak membohongiku kan di mana dia cepat bawa aku ke sana? Aku akan mencarinya dengan arak-arakan. Aku akan bertanya padanya di depan seluruh desa, bagaimana mungkin dia tega melakukannya? Bagaimana bisa dia begitu gila, sampai-sampai babi pun tidak dilepaskan? Alasanku lari adalah karena... Sebenarnya ada apa sih Wei Jun? Keadaannya sudah begini. Apalagi yang sulit dikatakan, katakan saja. Kalau kamu tidak bicara sekarang, nanti akan terlambat. Ayo, katakan saja. Kalau kamu cerita, kita bisa bicarakan bersama dan cari cara untuk membantumu. Banyak orang, banyak jalan. Mungkin kami bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Wei Jun, ibu mohon, tolonglah kakakmu sudah di penjara. Sekarang keluarga mengandalkanmu. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu juga, keluarga kita akan hancur berantakan. Bu, aku mohon jangan paksa aku lagi. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tidak. Kita tidak bisa menunda lagi. Pelayan restoran itu sudah lapor polisi. Siapa tahu dia sudah membawa polisi. Dan mereka sedang dalam perjalanan. Kalau aku tertangkap tepat di desa ini, di depan seluruh warga desa, dan tuduhannya terbukti, reputasiku akan hancur total. Aku tidak akan punya muka lagi. Aku tidak mau apa-apa. Aku tidak akan membawa apa-apa, Bu. Aku pergi sekarang. Aku akan menemuimu kalau bisa. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, dan keluarga Chu datang untuk menuntut balas, apa yang harus kami lakukan? Kamu yang buat kekacauan ini, jadi kamu harus tinggal dan selesaikan sendiri. Aku bilang sekali lagi, aku benar-benar tidak sembunyi dari keluarga Chu. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu pikir aku akan percaya bohongmu? Kalau bukan keluarga Chu, lalu kenapa kamu buru-buru sekali ingin kabur seperti sedang dikejar babi? Kamu yang dikejar babi, Li Wei Hong, seluruh keluargamu yang dikejar babi. Haha, kamu bicara seolah-olah aku bukan bagian dari keluargamu juga. Kalau keluarga kita benar-benar dikejar babi, kamu yang bakal tertangkap duluan. Dan itu pasti babi hutan yang besar. Kak, apa kamu di rumah? Ada urusan dengan Wei Jun. Jangan buka pintunya. Habis sudah, semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang aku benar-benar malu sekali sampai tidak bisa bertemu orang. Wei Jun, bukannya kamu bilang bakal baik-baik saja? Lalu kenapa Lin Zenan malah kembali lagi? Bu, ibu tidak mengerti. Ibu tidak tahu bagaimana perasaanku saat ini. Aku tidak akan pernah bisa menunjukkan mukaku lagi. Kak, aku lihat pintumu tertutup. Kupikir kamu tidak ada di rumah. Ngomong-ngomong, apa Wei Jun ada di sini? Petugas ini ingin bicara dengannya. Ada apa dengan Wei Jun? Apa yang terjadi? Kami menerima laporan dari ibu ini, katanya ada seseorang mengambil babi dari restorannya dan melecehkannya. Tersangka yang dia deskripsikan cocok dengan ciri-ciri Wei Jun. Benar, Pak Petugas. Si bajingan inilah orangnya yang melecehkan babi hutan tak berdosa di restoran kami. Dia menodainya seekor babi. Dilecehkan apa-apaan ini? Dengar apa yang kamu katakan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Jelas-jelas aku yang dilecehkan, akulah yang dilecehkan oleh babi itu. Ini lucu sekali, pantas saja kamu bereaksi sehebat itu tadi. Ternyata kamu benar-benar diseruduk babi. Wei Jun, kasih tahu ibu. Apa yang mereka katakan itu tidak benar-benar kan?
Cepat katakan pada ibu ini semua hanya salah paham. Mereka menjebakmu aku. Oh, Wei Jun. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu memalukan dan membuat kita sangat malu? Orang-orang akan menunjuk-nunjukmu seumur hidupmu. Reputasi keluarga kita sudah benar-benar hancur karenamu. Tepat sekali, Wei Jun. Bahkan jika putri orang terkaya tidak menginginkanmu, kamu tidak seharusnya putus asa seperti ini. Tidak disangka, bahkan kamu tidak melepaskan seekor babi. Diam, tutup mulutmu. Itu tadi kecelakaan, aku diberi obat, seseorang menjebakku dan merusak rencanaku. Kamu siapa itu? Tentu saja karena setelah kamu menaruh obat di minuman itu, saat kamu tidak melihat kami menukar kedua gelasmu. Sebaiknya jangan biarkan aku mengetahui siapa dirimu. Atau aku pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Diberi obat. Apa gunanya mengatakan, semua ini sekarang itu sudah terjadi. Aku sudah bilang jangan ambil risiko, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu bahkan bilang, semakin besar ombaknya, semakin berharga tangkapannya. Lihat dirimu sekarang tidak hanya gagal, kamu sudah menjadi bahan tertawaan total. Baiklah, Zenan. Tentang masalah Wei Jun lagi pula itu hanya seekor babi. Itu bukan masalah besar. Jika kita hanya memberi ganti rugi atas kerugian wanita ini, bisakah kita melepaskan Wei Jun? Secara teori bisa, selama Anda bersedia untuk mengganti kerugian finansialnya dan mendapatkan maaf darinya, ini bisa diselesaikan secara pribadi. Cih, jangan bilang aku menindasmu. Babi ini, kami baru membelinya kemarin, itu tidak mahal. Harganya $39.80. Tapi dia mengambil kesucian dan kepolosan babi perawan kami dan menodainya seperti itu. Kamu harus membayar untuk kerugian mental. Ya, tepat sekali, kerugian mental. Aku bahkan belum memintamu untuk ganti rugi mental, dan di sini kamu, demi seekor babi, memintanya padaku lebih dulu. Dengar saja dirimu sendiri. Apakah itu terdengar masuk akal? Terus kenapa? Kalau kamu hebat, jangan lakukan itu. Hal gila seperti itu dan menjijikan. Jangan banyak omong, totalnya 60. Kurang sepeser pun tidak boleh bayar sekarang. Dan aku akan menganggapnya selesai. Dan aku tidak akan menyebarkannya. Di saat seperti ini kenapa kamu masih meributkan hal ini? Baiklah, 60, bayar saja biar cepat selesai. Apa kamu mau jadi seperti kakakmu dan berakhir di penjara aku? Zendong. Sisa tabunganku sudah diambil oleh Wei Hong dan yang lainnya. Bisakah kamu? Hah? Xiue, kamu juga tahu itu. Semua tabunganku habis untuk menyogok pekerjaan untuk Wei Hong dan Wei Jun, tapi tidak berhasil. Dan uangnya tidak bisa kembali. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Tidak punya uang. Sudah kuduga orang sepertimu. Tidak mampu bayar sepeser pun, sial sekali nasibku. Seharusnya aku sudah tahu kalau kamu punya uang dia, bahkan tidak akan mengejar seekor babi. Pak Polisi. Karena mereka tidak bisa bayar bawa dia ke pusat penahanan, kurung dia sampai dia membayar. Wei Jun, aku harus mengikuti aturan. Ikut aku ke kantor polisi. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara, aku dijebak. Kalau kamu hebat, tangkaplah orang yang melakukan ini padaku. Kenapa malah menangkapku? Dijebak. Kamu sendiri yang masuk ke kandang babi itu sendirian, tidak ada yang memaksamu. Wei Jun, aku tahu siapa yang merusak rencanamu. Orang itu adalah aku. Apa? Kamu berani mencoba memukulku? Akan kubunuh kau. Lin Zendong, aku akan membunuhmu. Ternyata, dia orang gila. Pantas saja dia berani melakukan hal menjijikan seperti itu. Dia benar-benar tanpa alasan menyerang ayahnya sendiri. Kakak, kalau begitu aku akan membawa Wei Jun pergi juga. Lepaskan aku, Lin Zendong, dasar kau binatang. Tunggu saja pembalasanku. Cepat atau lambat aku akan kembali untuk balas dendam. Kembalilah dengan kekuasaan keluarga Chu, ditambah semua kekacauan yang kau buat seumur hidupmu. Sepertinya kau tidak akan pernah bisa keluar. Tunggu saja kau.
Zendong apa sebenarnya yang kau katakan pada Wei Jun? Kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Ibu, Itu tidak benar. Wei Jun sudah kehilangan akal sehatnya. Apa hubungannya dengan ayah? Menurutku dia hanya melakukan kesalahan dan tidak mau bertanggung jawab, sama seperti Li Weiguo. Mereka berdua menuai apa yang mereka tanam. Apa aku salah, Ayah? Apa ayah berpikir karena Li Weiguo dan Li Weijun keduanya dikurung, ayah bisa jadi satu-satunya yang menumpang hidup padaku? Jangan mimpi. Wei Hong, mereka itu saudaramu sendiri. Bagaimana bisa kau bicara begitu tentang mereka? Benar sekali Wei Hong Weiguo adalah orang yang egois. Kita bisa biarkan saja dia. Tapi Weijun biasanya cukup berbakti. Kita tidak bisa benar-benar mengabaikannya begitu saja. Tepat sekali. Jadi rencanaku mulai hari ini, seluruh keluarga kita akan cari uang bersama agar secepat mungkin membantu Weijun membayar ganti rugi dan mengeluarkannya. Cari uang kami termasuk Wei Hong dan aku ayah. Aku ini lemah dan rapuh. Sejak kecil aku tidak pernah kerja berat. Tangan halusku ini mana bisa dipakai cari uang. Aku pasti akan mati kelelahan. Cari uang pakai ini. Aku sudah bicara dengan tim produksi dan sudah diputuskan. Kau akan mencangkul 5 ekar tanah setiap hari untuk dapat 10 sen. Selama kau bekerja siang dan malam dan bertahan selama setengah tahun, ditambah hasil dari aku berburu, uangnya akan cukup untuk ganti rugi untuk mengeluarkan Weijun. Setengah ekar saja sudah bisa membunuh kami. Sekarang ayah malah menyuruh kami mencangkul 5 ekar. Bangun. Sudah waktunya pergi mencangkul di sawah. Kalau tidak bangun sekarang, kamu bakal kehilangan upah hari ini. Lalu kapan kita akan bisa melunasi uang ganti rugi Weijun? Bu, apa kita benar-benar harus nurut sama si tua bangka itu? Dan pergi mencangkul di sawah sudah berapa lama? Sejak terakhir kali kita melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Mau bagaimana lagi? Kamu dengar sendiri kan? Apa katanya? Buat nabung, uang ganti rugi Weijun. Kita bahkan tidak masak di rumah. Cuma dengan pergi, bekerja di tim produksi. Kita bisa dapat makanan dari kantin. Kalau tidak, kita bakal kelaparan. Aku tidak pernah menyangka sebelumnya kalau dia begitu peduli pada Li Weijun demi dia. Dia memaksa kita kerja keras begini. Di kehidupan sebelumnya, aku membiarkan kalian semua hidup enak. Tapi kalian malah menganggap usahaku sebagai hal yang lumrah dan bahkan mengirimku ke gua kematian. Di kehidupan ini, aku akan buat kalian merasakan pahitnya mencari nafkah. Bu, aku sudah tidak kuat. Aku baru kerja sebentar saja, tapi tanganku sudah penuh lecet. Dulu kupikir Lin Zhendong hidupnya enak cuma berburu di gunung tiap hari. Kita selalu makan daging setiap hari. Aku tidak sadar, ternyata cari makan sesulit ini. Cepat, lihat apa isinya. Aku mau makan babi hong. Apa-apaan ini? Aku nggak mau makan ini. Kalau melihat waktunya Li Weihong dan putrinya, sekarang mereka seharusnya ada di ladang makan sisa makanan dan sekam. Ini semua adalah balasan yang pantas mereka terima. Makanannya datang ikan karper semur. Babi asam manis. Bakso kepala singa. Semur babi dengan saus. Ayam jamur. Kamu yakin ini bubur dan bukan cuma air? Sama sekali nggak ada nasinya. Ini adalah hadiah yang aku janjikan padamu. Bagus-bagus. Kalau ada kesempatan seperti ini lagi, beritahu aku saja. Aku bukannya melakukan ini demi uang. Aku cuman nggak tahan perilaku bejatnya yang seperti binatang. Tuan, bukannya kamu menghindariku, kenapa kamu mau menemuiku hari ini? Siapa bilang aku menghindarimu? Cuma saja kamu masih terlalu muda. Kita nggak cocok. Aku sudah 20 tahun, aku 20 apanya yang kecil. Nggak percaya. Coba lihat baik-baik. Kamu bahkan boleh menyentuhku. Baiklah, Paman, cukup bercandanya. Mari bicara serius. Berkat waktu itu saat Paman menemukan ginseng berusia 50 tahun itu. Kesehatan kakekku sudah jauh membaik. Ini uang hasil penjualannya, ambillah. Sebanyak ini.
Tidak seberapa kok, cuma 200 perak ginseng berusia 50 tahun. Sangat sulit ditemukan. Ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, ini sudah jauh di atas harga pasar. Kalau kakek tidak menghentikanku, aku pasti sudah memberimu 1000. Ngomong-ngomong, ini beberapa tanaman herbal yang baru kukumpulkan, lihatlah dan lihat apa ada yang dibutuhkan kakekmu. Paman ini jamur lingzi berusia 30 tahun. Panax berusia 50 tahun dan gastrodia berusia 80 tahun ini, tanaman herbal ini sangat berharga, nilainya hampir mencapai setengah dari kekayaan keluarga Chu. Bagaimana bisa paman menemukannya? Ini belum apa-apa, aku hanya menggunakan ingatan dari kehidupanku yang lalu untuk mencari tanaman herbal dengan cepat di pinggiran gunung. Jika kita masuk lebih dalam lagi akan ada lebih banyak harta karun. Sekarang mari kita lihat bagaimana kakek masih bisa menyebutmu miskin atau bilang kita tidak serasi. Tapi paman, jika keluarga Liu Xue sampai tahu paman menghasilkan banyak uang, mereka pasti akan datang untuk memanfaatkan paman lagi. Mereka tidak akan punya kesempatan. Aku sudah membereskan semua yang perlu kubereskan. Dendam dari 2 kehidupan. Seharusnya sudah tuntas sekarang. Tuntas apa yang paman rencanakan? Paman, biarkan aku membantu. Aku juga ingin ikut serta. Jangan khawatir, kamu akan mendapat bagianmu. Aku akan membuat mereka masuk ke dalam jebakan, kecuali jika mereka benar-benar ingin menderita seumur hidup mereka. Bu, apa besok kita harus pergi lagi? 2 hari belakangan ini, kita bahkan belum selesai mencangkul 1 hektar pun, setengah tahun pun tidak akan cukup untuk menyelesaikan 5 hektar. Dan makanan itu, anjing pun tidak sudi memakannya. Aku sudah tidak tahan lagi. Lalu kita bisa apa? Apa kamu benar-benar berharap Lin Zhendong tiba-tiba punya hati nurani? Dia di gunung sepanjang hari, dan sekarang dia tidak tahu ada di mana. Bu, apa menurutmu Lin Zhendong tua bangka itu sengaja menyiksa kita? Apa dia tahu soal bagaimana kita menjebaknya dulu, dan dia kembali untuk balas dendam? Itu tidak mungkin. Meskipun kita memanfaatkannya dan menjebaknya agar bekerja seperti budak untuk kita, tidak mungkin sampai seperti ini. Lupakan saja, aku malas berpikir, aku sangat lelah, aku hanya ingin tidur. Ayah, pergi ke gua kematian di gunung adalah adat di sini. Saat ayah mati, kami pasti akan membakar banyak uang kertas sembahyang untukmu. Lin Zhendong, jangan salahkan kekejaman kami. Uangmu sudah habis kami kuras sejak lama. Jika kami tidak mengirimmu mati, untuk apa kami membiarkanmu menumpang hidup di rumah? Benar sekali, lagi pula. Kamu mau menampung kami. Karena kamu menginginkan kecantikan ibuku dan aku. Liu Xue, Li Weiwo, Li Weihong. Jika aku bisa mengulang hidupku, aku pasti akan membuat kalian semua membayar harganya. Bu, apa ibu juga bermimpi hal yang sama? Apa ibu juga? Tunggu Wei Hong. Bagaimana jika itu bukan mimpi, tapi kehidupan masa lalu Lin Zhendong? Dia terlahir kembali untuk membalas dendam pada kita. Kurasa tidak mungkin. Mana mungkin hal sekonyol reinkarnasi itu benar-benar ada. Kita pasti hanya terlalu lelah belakangan ini dan mengalami mimpi buruk yang sama. Tapi ini satu-satunya penjelasan. Jika Lin Zhen dikirim ke gua kematian oleh kita dan mati membeku di kehidupan sebelumnya, dan dia kembali untuk membalas dendam, maka semua yang dia lakukan masuk akal sekali. Perubahan kepribadiannya yang tiba-tiba dan memaksa kita bekerja keras di sawah. Aku tidak yakin apa kita membunuhnya di kehidupan sebelumnya, tapi apa yang terjadi pada Wei Jun dan aku. Pasti perbuatannya. Wei Guo, Wei Jun, kenapa kalian? Bukankah seharusnya kalian di penjara? Kabur dari penjara. Apa Li Wei Guo dan Li Wei Jun? Benar-benar punya nyali untuk itu. Tentu saja, di antara mereka berdua yang satu pemarah dan egois, yang lainnya licik dan penakut. Tapi keduanya sama-sama mengabaikan hukum. Setelah menyadari mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat, mengambil risiko adalah satu-satunya pilihan mereka. Paman Lin adalah hebat sekali, Anda sudah memahami mereka sepenuhnya. Tapi bagaimana Anda bisa yakin mereka akan langsung masuk ke jebakan dan bahkan menculikku? Lagi pula sejujurnya, aku tidak punya dendam langsung dengan mereka.
Di satu sisi, mereka salah paham tentang hubungan kita. Dan Jin memanfaatkanmu untuk memeras aku. Di sisi lain, Oh, benarkah? Lalu sebenarnya apa hubungan kita? Ayo Paman, katakan padaku. Katakan saja apa hubungan kita sebenarnya. Kabur dari penjara. Kabur dari penjara. Berani-beraninya kalian kabur dari penjara. Kalian kan cuma harus dipenjara beberapa tahun. Itu cuma masalah bayar uang saja. Kalau kalian tertangkap lagi sekarang, kalian bakal dihukum mati. Ibu, masalahnya sudah sampai sejauh ini. Dan ibu tahu tidak, di hari aku tertangkap, si tua bangka Lin Zhendong itu, dia bilang apa? Dia bilang dialah yang menukar air berobat yang kuberikan pada Chu Yingying. Dia juga yang melemparku ke kandang babi. Bukan cuma Wei Jun saja, aku juga sudah memikirkan situasiku baik-baik. Rasanya semua ini oleh si tua bangka Lin Zhendong itu, kita cuma disetir olehnya. Walaupun itu semua memang perbuatannya, kalian bisa apa? Kalian toh tidak bisa melawannya. Kita memang tidak bisa melawannya, tapi kita bisa mengincar orang yang dia sayangi. Kita bisa mengincar Chu Yingying. tepat sekali, aku dan Wei Jun sudah merencanakannya untuk menculik Chu Yingying. Bukan cuma bisa balas dendam pada si tua bangka Lin Zhendong itu, tapi kita juga bisa memeras keluarga Chu. Dan setelah kita dapat uangnya, seluruh keluarga kita bisa pindah ke tempat baru dan mulai dari awal lagi. Tapi, Bu, bukankah tadi Ibu bilang kalau mimpi-mimpi kita itu semuanya nyata, Lin Zhendong pasti akan mengejar kita berdua? Sepertinya ini adalah satu-satunya jalan keluar kita. Kak Wego dan Wei Jun kabur. Kantor polisi lagi gila-gilaan mencari mereka. Kenapa tiba-tiba kakak memanggilku ke rumah keluarga Chu dan berpesan agar tidak terlihat siapapun? Tuan, mereka datang. Mereka benar-benar datang. Semua yang Anda katakan jadi kenyataan. Tuan-tuan, saat mereka menerobos masuk nanti dan menyadari kalau mereka masuk jebakan, kira-kira seperti apa ya ekspresi wajah mereka? Wei Jun, keluarga Chu itu yang paling kaya, kamu yakin ini tidak apa-apa? Ibu tenang saja, aku sudah menyelidiki semuanya. Di seluruh keluarga Chu, cuma ada Chu Yingying di rumah. Jadi, satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan adalah jika tiba-tiba ada orang yang menerobos masuk. Ini benar-benar masuk ke dalam perangkap. Memang tidak salah lagi, keluarga terkaya dekorasi ini jelas-jelas menghabiskan sangat banyak uang. Memangnya kenapa kalau mereka kaya, sebentar lagi semuanya akan jadi milik kita? Chu Yingying adalah satu-satunya pewaris keluarga Chu. Selama kita menculiknya, keluarga Chu pasti akan setuju. Dengan semua syarat kita, Wei Jun, kamu ternyata menyelidikinya dengan sangat teliti. Begitu kita dapat uangnya, apa kamu akan melepaskan Chu Yingying? Itu tergantung apakah dia bisa menyenangkanku dengan baik. Hahaha, salahnya sendiri kenapa begitu bodoh? Malah berhubungan dengan Lin Zhendong, si tua bangka itu berhubungan bersama tua bangka. Wei Gu. Sepertinya aku mendengar suara Lin. Apa yang kalian lakukan di sini? Kau, sedang apa kau di sini? Ini rumahku. Sebenarnya, itu jugalah yang seharusnya aku tanyakan padamu. Li Wei Guo, Li Wei Jun, menyerahlah saja Liu Xue, bersikaplah baik dan ikutlah denganku. Mungkin kau bisa dapat keringanan hukuman dan untuk kalian berdua masuk tanpa izin dan percobaan penculikan. Wei Jun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah katamu, kau sudah merencanakan semuanya? Jangan panik, kita berempat, sedangkan mereka cuma bertiga. Kita lebih unggul, cepat serang mereka, ikuti rencananya. Li Wei Jun, kau mau aku masuk sendirian, kau pikir aku bodoh. Dulu, paman ketiga membawa begitu banyak orang, tapi pak tua itu tetap saja menghabisi mereka semua sendirian. Lalu apa saranmu? Menyerah saja dan menunggu untuk dihukum mati.
Ayo kita serbu bersama. Tangkap mereka. Ini seharusnya sudah cukup untuk membuatmu naik jabatan besar. Aku naik jabatan, bro. Aku nggak bisa begitu. Kamulah yang menangkap mereka. Aku bahkan nggak bantu apa-apa. Aku nggak bisa ambil pujian atas hasil kerjamu. Dengarkan aku, membawa mereka kembali ke kantor polisi saja. Bagiku, sudah merupakan pencapaian yang besar. Baiklah, kalau begitu. Mulai sekarang kita semua harus hidup dengan baik. Ayo pergi. Ikut aku ke kantor polisi. Sejujurnya, aku nggak pernah menyangka ini. Benar, kalian semua. Aku ingat sekarang. Celia itu adalah keluarga kalian semua harus tetap bersama. Zendong, aku salah. Aku mohon padamu. Demi pernikahan kita, demi semua orang, demi tahun-tahun yang telah kita lalui, tolong lepaskan aku saja. Itu benar. Asalkan kamu melepaskanku. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan pastikan untuk melayanimu, bagus sekali melayanimu. Iya. Kalian berdua, ibu dan anak yang kejam. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Terus yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya aku cuma main-main saja sama kamu. Itu cuma untuk di saat kamu merasa paling bahagia menjatuhkanmu dari surga ke neraka. Ternyata demi pekerjaanmu, demi keuntungan kamu benar-benar tidak tahu malu menjual harga diri dan segalanya. Harusnya tidak begini. Tepat sekali. Lagi pula, Paman sudah punya aku. Apa kamu pikir dia masih mau sama kamu? Zendong, dia cuma cari sensasi saja. Pertama, kamu tidak punya uang. Kedua, kamu tidak punya keahlian. Dia itu putri orang terkaya. Mana mungkin dia sungguhan suka padamu? Siapa bilang Paman tidak punya keahlian? Paman bisa memetik tanaman obat. Dia bisa menyetir dan mengobati lukaku. Dia ahli strategi yang hebat. Dia pria terbaik di dunia dan lagi, siapa bilang Paman tidak punya uang? Beberapa hari ini aku bantu Paman menjual tanaman obat langka yang dia petik. Semuanya terjual. Tahu tidak, laku berapa? Berapa puluhan ribu. Nilainya hampir setengah dari kekayaan keluarga. Cu, selain itu, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Kalian semua hanya tahu cara berpuas diri, menjadi parasit bagi Paman, hanya bisa menerima tanpa memberi apapun. Tapi aku bisa berdiri di samping Paman, dan membantunya menjadi pria yang lebih baik. Ibu. Mungkin kita memang salah. Semuanya sudah berakhir. Paman, apa maksudmu sudah berakhir bagi kita? Hidup yang baru saja dimulai, jangan berani-berani mendorongku menjauh lagi. Aku sudah menetapkan hatiku padamu seumur hidup.